Di cloud saya. Bismillah. Ya, jadi kenapa kok sakit lutut itu sangat banyak? Karena sebenarnya bukan akibat lututnya, gitu ya. Tapi karena sesuatu yang mungkin di medis tidak dilihat, gitu ya. Oke, ya recordnya pakai cloud saya nggak bisa. Kalau cloud saya nggak bisa buka. Cloud komputer aja. Hmm. Ini tadi di kolom tadi, ya terapi. Yang satunya dia ngeluh telinganya sakit ya, sakit dok. Oke, cuman saya pegang tangannya aja. Sudah Bu, yang kanan enggak kan? Cuma saya pegang tangannya aja. Diagnosa pakai satu jari. Enggak kan gitu? Coba coba 20 kali, enggak kan? Coba rasakan. Loh, sudah hilang. Ya, satunya dia mengeluh, Bu, saya kalau renang itu kok miringnya ke kanan. Ya, saya bilang, saya pegang tangannya, oh sudah, jangan tekan tangan kanan. Kaki kanan, tekan. Kanan, tekan 20 kali, coba renang lagi. Itu sudah stabil. Iya. Hanya masalah di pinggul aja sudah bikin apanya menceng gitu ya, miring gitu ya. Jadi hanya dengan tak kaki aja sudah luar biasa, keluaran sumber kurang insya Allah ya. Jadi saya cuma pakai sentuh, pakai diagnosa satu jari. Maka itu rahasia, rahasia ya. Jangan dipraktekin. Itu rahasia ya. Jadi saya cuma pegang satu jari aja sudah bisa tahu. Oh ini kendornya mana, ini pangkalnya mana. Kalau sudah biasa megang, kalau belum jangan. Nah, insya Allah kita mulai materi tentang lutut. Apa sih lutut itu? Izin saya share screen. Nah, jadi Masya Allah ya. Kalau mungkin kalau kita temui jamaah kita atau teman-teman kita apa namanya, atau mungkin kita ketemu sama alah orang di jalan aja di pasar aja itu pasti mungkin dikatakan bahwa tiga ya misalnya ada orang tiga itu pasti biasanya satu atau dua itu pasti sakit lutut gitu ya sampai seperti itu saking ekstrimnya ya. Jadi mungkin kita ketemu pasien ada 10 itu jamaahnya ya. Mungkin di antara itu saya butuh ya mungkin banyak yang sakit lututnya ya. Tapi kalau saya ngasih penyuluhan gitu ke saya sering penyuluhan ke jamaah atau ke kesehatan di sana atau masalah kita ya tanya yang sakit lutut siapa itu banyak gitu. Jadi kalau ada uang 100 mungkin ada sekitar hampir separuh ya pernah sakit lutut ya. Maka mungkin kita sering ketemu pasien dengan oh, sakit lutut sudah di eh, apa lakukan macam-macam gitu, tapi ternyata sudah kasih obat, sudah fisioterapi, tapi masih sakit. Nah, ternyata memang kalau di secara medis fokusnya ke lututnya, ya bukan pada masalah utamanya. Gitu. Nah, kalau Masya Allah ternyata itu yang kita temui, yang saya rasakan adalah itu masalah utama adalah ada jawabannya ada di PAZ, jawabannya ada di PAZ. Gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang itu suatu hal yang luar biasa, maka kita berharap bahwa ketika kita tahu masalahnya, maka kita tahu solusinya. Seperti itu kalau di PAZ. Ya. Nah, jadi secara medis seperti apa dan secara sosial di PAZ, maka kita akan bahas di sini. Ya. Mungkin kita, kenapa kok perlu tahu melingkan, menghubungkan antara medis dan PAZ? Ini akan menjadi suatu yang mudah. Ya. Jadi kalau saya terangkan ke pasien itu, ketika kita tapi kalau itu kalau kita paham tentang medisnya maka pasien lebih bisa menerima ya karena beliau rata-rata sudah ke dokter duluan sudah ke dokter ya sudah berapa kali dokter sudah ke fisioterapi sudah ke rehab macam-macam gitu tapi kalau selesai kalau kita paham secara medisnya maka kita bisa menerangkan ke pasien lebih enak lagi gitu ya dan memang murni kalau lutut adalah murni biomekanika ya murni biomekanika maka nanti akan lebih tahu lagi. Ya, jadi Bismillah ya kita awali. Semoga eh, ilmu ini nanti bisa berkah ya. Kita doa bareng-bareng. Kalau lemah, lemah, melemah. Semoga manfaat ini bisa kita terapkan kepada pasien ya. Kalau tidak sahih manafian, yuskon nafian waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kelewatan. Nah, jadi yang paling sering adalah OA ya. Osteoartritis. Jadi kalau bilang lihat apa bedanya osteoartritis dengan osteoporosis beda ya. Kalau osteoartritis berarti ada radang. Tis itu artinya radang. Gastritis itu radang di lambung, ada mastitis itu radang di payudara, ada misalnya
gingivitis gitu, radang diskusi itu pakai is itu berarti radang. Ya, radang. Nah, penyakit peradangan sendi yang menyerang lutut akibat dari tulang rawan yang melapisi ujung tulang pada sendi lutut mengalami penipisan dan kerusakan. Ya, jadi sebenarnya kalau sudah ketemu is itu berarti dia adalah radang, ya, radang. Ya. Jadi ada radang sendi di situ. Jadi kalau misalnya kita oh sakit, ya, awalnya sakitnya biasa, lama-lama tambah sakit, terus habisnya bengkak dan seterusnya itu berarti ada radang. Ya, mesti orang-orang kok A gitu ya. Apa itu A? Osteoartritis, singkatan dari osteoartritis ya. Kenapa kalau lutut? Sebenarnya tidak hanya di lutut. Osteoartritis itu bisa di lutut, bisa di sendi tangan, sendi kaki, bisa di sendi pinggul, bisa di semua sendi bisa. Ya karena sifatnya dia adalah radang sendi. Ya, cuman kita bahas khusus di lutut. Kenapa? Karena kalau bahas semuanya bisa sampai nanti malam. Ya, kita bahas khusus di lutut yang paling sering terjadi adalah di sini. Ya, karena kalau di semua sendi ada, itu nanti meningkat diagnosanya beda. Jadi rheumatoid arthritis namanya, itu autoimun. Itu beda lagi. Itu nanti bahasnya sih breeding autoimun. Ya, itu namanya rheumatoid arthritis. Kalau cuma lutut aja, osteoartritis. Nah, apa faktor yang kira-kira menyebabkan dari segi medis ya? Dari segi medis bisa jadi usia. Usia di atas 40 tahun. Hati-hati yang sudah 40 tahun rata-rata bisa jadi lututnya bermasalah. Tapi jangan salah, ada pasien saya usia 15 tahun sudah sakit lutut. Ya, ganggu. Nah, iya ada. Kemarin di IGD itu lututnya sakit loh. Kamu usia baru berapa? 15 tahun lututnya udah sakit gitu ya. Insya Allah gitu ya. Kemudian ada juga usia 20 tahun. Kemarin juga ada 23 tahun gitu ya. Sakit lututnya. Hah? Lututnya sakit 23 tahun loh. Kenapa gitu ya. Padahal masih muda gitu. Itu aja saya terapi cuman tutup aja sudah selesai bidang sakitnya. Berat badan berlebih. Lah ini jadi ketika beratnya berlebih maka dia akan membuat sendi lutut bebannya berlebih hanya dia semakin bikin kerusakan di tulang rawan. Cedera sendi ya mungkin ada lari atau jatuh atau misalnya dia olahraga yang berlebihan overwork itu bisa cedera sendi ya. Bisa terjadi apa robekan dari ligamen itu yang mengikat antar tulang ke tulang, otot ke otot ya. Itu ligamennya. Jadi otot yang dia itu nempel ke tulang namanya ligamen. Ya. Genetik, mungkin keluarganya ada sakit lutut atau aktivitas berat, ya kerjaan, olahraga yang berdampak tinggi pada lutut, misalnya apa? Misalnya angkat-angkat dari bawah ke atas gitu ya, angkat beban gitu, itu bisa lagi seperti itu ya. Jenis kelamin wanita lebih beresiko, terutama setelah menopause ya. Jadi secara indikasi ada faktor hormonal. Ini kalau secara medis gitu ya. Jadi secara medis, oh sakit lutut, oh nggak apa-apa, sudah sepuh wayai gitu ya. Masalah ternyata tadi yang kita terapi usia berapa? 54 ya, Bu Nani itu. Kita 50 tahun, ya satu tambah 60 ya. Yang Bu Lili itu udah mungkin satu 50 ya sudah usia segitu ternyata bisa selesai gitu ya. Nah, nah ini ada lutut ya. Ini ada lutut ya. Ini tampak dari samping. Jadi ada tiga tulang yang menyangga. Atasnya ada tulang femur, kita nyebutnya tulang paha ya. Bawah sisi betis ada dua tulang. Ada tulang kering dan tulang betis. Tulang kering itu tibia ini yang besar ya. Ini tanahnya agak salah ya. Di sini tapi tibia. Tibia tulang kering depan, yang belakang ada tulang fibula yang kecil, tulang betis. Ya, nah ini ada namanya patella. Patella itu ini ya, patella itu tempurung lutut. Nah, tempurung lutut. Ya, ini patella. Ini ada tulang. Nah, ini ada ligamen, betul-betul ligamen. Makanya disebut ada apa kalau kita nyebut oh lututnya bermasalah kenapa? Katanya ada yang putus. Itunya itu berarti ada di sini, ada ACL, ada PCL, ada ligamen-ligamen yang dia itu mengikat antara tulang dengan otot ya. Ini kan ya ini ligamen tulang sama otot. Ya, dia ini tulang sama tulang. Jadi dia mengikat, ya mengikat supaya lutut ini stabil. Ya. Nah, ini ada banyak ligamen. Ya, jadi kalau misalnya ada dislokasi, maka otomatis dia akan menahan supaya tidak sampai lepas gitu ya ligamen itu. Nah, jadi kita tahu bahwa ternyata dan ini ada otot dari paha. Otot paha itu ada banyak ya. Ini otot paha depan, ada otot lembut dan seterusnya gitu ya. Ini juga ada ototnya. Kecuali depan ya. Depan ini ototnya di samping. Ya, depan sini nggak ada. Ya, di belakang, paha gitu ya. Betis itu juga ada ototnya. Itu yang dia benar-benar bisa menyangga dari lutut itu supaya dia bisa kuat.
Masya Allah ya. Jadi sebenarnya Allah menciptakan lutut itu sudah kuat banget gitu ya. Oh, ada tempurungnya. Jadi kalau ada apa-apa tuh sudah terlindungi ya. Dan ada apa namanya bagian kalau ini kita sebut sendinya sendi engsel ya. Jadi dia bisa bergerak ke depan, ke belakang. Tapi ke kanan kiri lebih terbatas ya, lebih terbatas ya. Gitu. Tapi ada penyangganya. Jadi tidak sampai bablas sampai ke depan sampai betisnya apa ke atas gitu nggak bisa ya karena sudah ada apa namanya ada ligamen dia nahan supaya tidak over ya kalau misalnya ada yang bagian sangat lentur banget itu yang apa itu itu berarti mungkin tulangnya tulang rawan semua ya gitu ya Masya Allah ya itu Masya Allah Allah tuh menciptakan itu sudah sempurna sekali tulang lutut kita itu nah cuman kenapa kok jadi masalah nah ini kan kita bahas nanti gitu ya. Oke, nah ini secara foto. Ya, ini foto normal seperti ini. Ya, ini kan seimbang ya kanan kiri dia itu ada. Oh, ternyata kayak ngawang ya, kayak ada space ya. Ada space yang itu memang dia kosong. Iya, memang ada. Semuanya ada ya. Tapi sebenarnya di sini ada tulang rawannya. Ada tulang rawan cuma nggak kelihatan kalau di foto nggak kelihatan. Ini ada tulang rawannya yang dia itu hanya sebenarnya menyatu ya, menyatu ya. Jadi nggak ngawang seperti ini menyatu, tapi itu ada cairannya juga, ya ada cairannya juga. Masya Allah ya. Allah menciptakan itu luar biasa ya. Jadi normalnya nih dari depan, ini dari samping. Ya dari samping ada ininya, ada space-nya. Ya ini, nah ini kelihatannya ada tulang rawannya sedikit nih, rawannya kelihatan. Kondilus ya. Kondilus kan tulang rawan. Ya. Nah sekarang ini secara bahasa medis ya. Saya nyari mau di Indonesia kan susah ya. Jadi yang pertama terjadi adalah ada degradasi apa ya? Pengurangan dari tulang rawan sendi. Ya, kenapa? Ada faktor usia, ada berat badan yang sangat besar, ada cedera atau mungkin nah ini disebutkan atau beban biomekanik. Beban biomekanik. Nah, seperti apa beban biomekanik itu ya? Itu yang yang akan kita bahas ya. Akhirnya sel dari tulang rawan itu dia punya stres. Nah, kalau stres dia akan melepaskan namanya matriks ya. Intinya dia akan membuat tulang rawan bisa makin rusak. Ya. Nah, ketika rusak maka terjadi radang. Ketika radang maka dia kan ada tumpuk kasarannya ketika di tempat terus. Nah, ini lama-lama dia kan ada luka-luka gitu ya. Luka-luka. Luka, mikofaktor nyebutnya ada ada pecah-pecahan yang dia tuh patah, lainnya dia bentuk osteofit ya. Ini seperti itu. Jadi kan kalau tulang itu kalau kita patah kan dia bentuk tulang baru toh. Nah, jadi ketika tulang itu luka, maka dia juga bentuk tulang baru. Maka disebut osteofit adalah kok pembentukan tulang baru yang hingga dia bikin apa namanya sendi dari lutut itu dia bermasalah. Kenapa? Kan ada tulang moncol kan berat betul nanti sakit. Asal mulanya dari situ. Ya. Nah, ini derajatnya ya. Awalnya normal, kemudian ringan ya. Mungkin ada osteofit kecil ya, tulang baru ya. Dan lama-lama dia ada penyempitan tulang sendi mulai kelihatan. Lah ini lebih sempit, ini lebih menggang. Ini geser kita lihat ya, ini geser. Geser ke sana ya. Dia mulai kelihatan. Jadi kalau sudah kayak gini udah mulai nyeri. Kalau pagi bangun itu kaku, kayak tadi Bandan juga kaku. Bangun pagi ku aku, kadang digerakkan nggak bisa gitu. Tetep kok jalan nggak bisa gitu ya. Kalau untuk itu harus tangannya bain gitu ya. Itu posisi dia kaku. Ini kita nanti kalau buat jalan kita setengah jam gitu enak lah itu berarti sudah mulai sini grade 3, grade 2. Nah, tapi gerak sudah mulai terbatas ya. Dia kalau misalnya buat duduk sudah sakit gitu ya. Jadi kalau sholat akhirnya sudah mulai sholat dia tidak berani sholat berdiri tegak, sholatnya dia sambil duduk. Nah, gajah 3 lah ini. Miringnya sudah setiap hari, sudah dia akhirnya buat jalannya sudah sakit ya. Kakunya sudah lebih 1 jam. Buat jalan tuh malah biasanya enak ini sudah mulai kaku terus ya. Buat jalan kaku terus ya. Gerakan sudah terbatas ya. Jadi mungkin dia sudah misalnya jalan tuh pelan-pelan, timi-timi gitu ya. Kenapa? Karena buat jalan tuh udah sakit. Ya, aktivitas mulai terganggu. Yang harusnya dia bisa lari, bisa lari, bisa jalan cepat gitu, hanya terpaksa untuk tertatih-tatih gitu ya. Karena sakitnya itu sudah derajat 3. Nah, kalau derajat berat, derajat 4 ya berarti bahkan sambil duduk pun dia sakit ya. Jadi itu berarti sangat berat sekali ya, sudah derajat 4. Jadi otomatis ini tulang sendi sudah sangat hampir hilang ya. Masalahnya tulang rawannya mungkin sudah luka semua dan sudah ada osteoid yang banyak. Tuh ya. Tuh, jadi ada derajatnya. Makanya kalau kita rata-rata pasien yang disuruh operasi adalah
Oh, sudah grade 3 itu kita udah bayangkan, wah ini berarti sholatnya biasanya sudah duduk. Kalau udah grade 3 rata-rata yang sudah parah itu kalau mereka bilang sakit lutut ini, itu udah grade 3. Tapi kalau masih kadang-kadang sakit, kadang enggak, itu masih grade 2. Nah, tapi kalau sakit, terus itu sudah berarti grade 4. Ya, intinya paling gampang di situ lah. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini gambaran saya ceritakan aja ya. Ini gambar radiologis ya. Jadi radiologis ini di depan, antroposfer itu depan ya, depan tapi agak belakang ya. Jadi ada penyempitan, kemudian di sini juga ada penyempitan. Lah ini ada apa namanya? Selulosis itu intinya ada pembentukan tulang baru lah, histofit ya. Histofitnya ya ini ada mulai pembentukan tulang baru karena dia. Nah, ini kita lihat, lihat ini tulang tulang dari ini lebih ke depan, ya, dia lebih maju ke depan. Ya, ini sudah mulai ada ininya, apa namanya, ada kista ya, ada kistanya. Ya, tuh. Dia seperti itulah. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Nah, ini lihat, ini normal. Normalnya kan kalau ini gulu-gulu apa, lokuannya sesuai ya. Nah, ini lihat bergeser seperti ini. Ya, coba lihat. Ya, posisi sendi lutut tidak simetris. Ya, coba kita bayangkan posisi lutut yang otomatis harusnya dia tulus kayak gini ya, ternyata dia posisinya tidak simetris, miring, ya miring. Akhirnya ada satu sisi yang dia itu bergeser, satu sisi tidak. Nah, jadi ini yang bikin sakit adalah yang bergeser ini. Hanya ketika gesek terus gitu ya, lama-lama ini kan luka, luka dia jaringannya rusak, tulang juga dia kayak tadi ada kerusakan kecil ya, fraktur kecil ya, kerusakan kecil, apa namanya dia kan responnya tulang ketika ada kerusakan dia kan bentuk tulang baru. Nah, itu. Nah, yang jadi masalah adalah apa sih yang bikin tulang lutut itu tidak simetris? Nah, itu yang selama ini di medis tidak diketahui. Ya, di medis tidak ada masalah, tidak ada masalah dengan ya memang kayak gitu kok lututnya sudah sepuh tuh kayak gitu lututnya gitu ya. Kalau sudah sepuh tuh ya lututnya kayak gitu itu, nggak ada yang simetris karena sudah sepuh waktu usia gitu ya. Iya, jadi padahal itu masalah bukan masalah di lututnya. Berarti ada yang menyebabkan kenapa kok lutut tidak simetris. Nah, itu ternyata kita temukan jawabannya ada di PAZ, Masya Allah ya. Berarti ternyata masalah lutut bukan di lututnya, ya, tapi karena masalah yang lain. Apa itu? Nah, nanti kita bahas. Ya, jadi simpan jawaban ini, simpan pertanyaan ini. Ini akan nanti akan bisa menjawab kenapa kok sendi sakit lutut itu kok apa sudah kasih obat macam-macam tetap sakit, bahkan lebih sakit lagi gitu ya. Kenapa nanti akan kita bahas. Ya, ini yang harus ingin kita kepo. Nah, terus gimana secara medis solusinya? Solusinya adalah yang pertama, ya edukasi. Biasanya edukasinya dokter itu adalah, ya dokter ya. Edukasi dokter, udah Bu, sholatnya jangan 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 sambil berdiri, sholat sambil duduk aja. Jangan sering jalan Bu ya, gitu ya. Jangan naik turun tangga, gitu ya. Udah di rumah aja. Di rumah aja, duduk nonton TV, ya, diam aja gitu ya. Nah, akhirnya kan terjadi apa? Semakin kaku. Lututnya semakin kaku, semakin susah digerakkan, gitu. Otomatis otot semakin mengecil, kemampuan dia untuk bergerak semakin susah, semakin mager, akhirnya semakin gemuk, semakin gemuk. Iya, berat badannya kalau turunin berat badan. Loh, dok kan nggak boleh jalan. Gimana mau nurunin berat badan gitu? Olahraga aja nggak boleh gitu ya. Terus, ya udah dietnya Bu, sudah diet ini, sudah diet ini. Tapi tetap aja berat badannya nggak turun ya gimana? Karena posisi dia tidak boleh olahraga gitu ya, olahraga di situ kursi aja Bu, olahraga kursi gitu ya, tapi tidak optimal gitu. Hanya ya sudah, apa kalau misalnya masih sudah grade masih grade awal masih bisa suruh jalan udah Bu, kalau masih awal gini coba jangan jalan pagi, jalan kaki, berenang gitu ya, atau squat ya, nanti mau otot paha ya. Kalau yang masih digerakkan masih grade 2 gitu masih bisa ya. Ya, Pak, grade 3 juga kadang masih bisa ya. Terus latihan keseimbangan dan seterusnya itu ada latihan tertentu ya, olahraga tertentu ya bisa. Atau kayak tadi, pasien tadi pakai knee brace sebagai apa? Stocking. Nah, bukan stocking. Apa sih ini? Apa sih? Pakai brace lah. Pakai tongkat gitu ya, pakai apa? Apa sih ini? Apa sih? Soalnya aku obatnya juga isinya penyangga lutut ya, penyangga lutut gitu ya. Deker, alah ngomong deker angel men. Deker lutut. Deker lutut ya, pakai deker gitu ya. Itu ya pernah ya. Saya juga pernah ya, sakit lutut dua-duanya ya.
Jadi saya juga survivor, oh survivor kan. Jadi kenapa bisa? Saya juga pernah sakit lutut dua-duanya ya, sampai nggak bisa jalan selama sebulan. Posisi habis jambore pas kapan itu? Jambore Papka di Ayub Camp ya, posisi kita ada battle archery ya. Itu posisi saya lagi jatuh bolak-balik. Jadi ngambil panah gitu jatuh kanan, ambil panah lagi jatuh ke kiri. Jatuh itu bolak-balik ya, karena keserimpet roknya sendiri sama karena pasir ya. Jadinya bolak-balik jatuh. Terus ternyata ada tubing itu saya dikali itu juga jatuh bolak-balik gitu ya. Nggak tahu kenapa jatuh bolak-balik Allah gitu ya. Jadi turun dari sampai Ayub Camp udah pulang saya nggak bisa jalan itu. Posisi itu jalan udah timi itu ngerasane itu tuh sakit dua-duanya. Dua-duanya. Hanya sampai rumah gitu ya sudah selesai acara sampai rumah itu masih sakit ya. Sudah diterapi teman-teman tapi masih sakit. Hanya sudah obatnya cuma istirahat. Jadi istirahatkan di kakek dokter memang karena cedera, posisi cedera dan bengkak itu tidak bisa diapa-apakan kecuali istirahat. Ya, istirahat selama 1 bulan ya, saya pakai deker tuh sampai 3 bulan juga dekernya. Saya pakai deker, tapi tetap posisi pinggul tuh laut kan tetap proses ditutup. Jadi kalau tidur itu ditoto, kalau duduk itu ditoto, benar-benar pinggul itu usahakan tidak terbuka. Gitu ya, jadi udah akan lurus sih. Tersisa tinggal yang kanan sakitnya. Itu lama, yang kanan itu setahun baru selesai. Iya. Ya, tapi nantian alhamdulillah ya solusinya memang dipas, cuman butuh waktu. Ya kalau sudah kena tendon atau kena ligamen memang lebih lama dibanding nggak cuma kena obat aja. Jadi, nah itu ya ini kalau secara medis atau dengan obat ya. Obat ya di paling sering ya glukosamin, kondroitin ya, kolagen itu paling sering. Sering ya kan? Ya, atau obat ya bisa dengan anti nyeri ya. Biasanya pasien-pasien dikasih ya ini ya, obat-obat ini ya. Naproxen, diclofenac, meloxicam itu sudah minum sehari-hari. Atau kasih topikal, kasih NSAID topikal ya kayak Voltaren gitu ya dan seterusnya ya. Terus injeksi. Nah, jadi bisa injeksi. Jadi disuntik. Suntiknya apa? Suntik dengan pelumas atau dengan nanti radang biasanya. Ya, itu tapi cuma 3 bulan. 3 bulan nanti suntik lagi biasanya. Gitu ya. Jadi secara medis, nah kapan dioperasi? Kalau nyerinya sudah sangat berat dan menetap ya ada pasien apa kalau udah pasien tuh buat duduk aja sering-sering ya jalan apalagi gitu ya itu berarti sudah menetap ya tidak bisa membaik dengan obat injeksi obat latihan aktivitas sehari terganggu ya gimana nggak terganggu jalan jangan bisa gitu ya dan kerusakan sendi berat ya kalau di ronsen udah kelihatan banget maka dia dioperasi ya bisa dengan kalau ada operasinya ada cuman dikikir aja ya osteofitnya yang kita tahu tadi tulang punggung baru dikikir aja dengan osteotomi ya atau diganti ya total replacement jadi diganti apa dengan besi dengan besi diganti di seluruh permukaan sendi itu diganti dengan implan. Ya, karena memang sudah sangat rusak dan tidak bisa diperbaiki. Ya, karena kasarnya mau cuma osteofit aja itu bisa dikikir, kalau ini nggak bisa. Jadi benar-benar lapisannya sudah sangat rusak itu nggak bisa. Ini itu secara medis. Nah, rata-rata kenapa kok pasien-pasien minta dipas karena ya takut ini, takut dioperasi gitu ya. Udah dokter bilang dioperasi itu sudah studi setengah mati gitu. Cari alternatif yang lain gitu. Nah, jadi itu tadi secara medis ya semoga bisa dipahami. Memang tadi ada bahasa-bahasa yang aneh, cuman saya mencoba untuk bisa menjelaskannya dengan bahasa awam ya. Nah, memang kita harus tahu supaya nanti ketika kita bicara dengan pasien tuh enak gitu. Oh, ternyata secara medis seperti ini ya, secara pihak. Nanti berarti solusinya seperti apa gitu. Jadi memang kalau kita lihat rata-rata di medis fokusnya adalah di lutut. Lutut itu aku terus makanya dilihat di foto, di zoom gitu, oh ada masalah apa di lututnya gitu. Tapi tanpa menjawab suatu pertanyaan, apa sih yang bikin lutut itu sakit? Gitu ya. Apa sih yang bikin lutut itu kok jadi menceng? Apa sih yang bikin lutut itu kok jadi tidak simetris? Nah, itu satu pertanyaan yang di medis tidak bisa dijawab. Nah, tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena ya jawabannya itu, oh karena foto risiko dan seterusnya. Tapi jawaban pastinya apa? Tidak ada. Itu yang kalau di medis. Nah, ternyata itu bisa dijawab di biomekanika karena memang lutut itu memang murni masalah biomekanika. Ya. Nah, gimana tubuh itu kalau menceng seperti hati seperti apa? Nah, kalau di lutut berarti masalah di mana gitu ya. Jadi kalau kita tahu ya, knowing how your body works is the first step towards caring for it wisely and kindly. Jadi kalau kita tahu masalah tubuh kita, maka kita bisa melihat, wah nanti ini baiknya diapain ya, ini baiknya diapain ya. Ini teman-teman di sini ada yang ini ya, apa
Sudah paham belum masalah di tubuhnya? Ada yang masih belum paham masalah tubuhnya? Ya, coba bisa dicet, bisa dicet. Masih ada nggak yang belum paham masalah tubuhnya apa? Sudah? Ada yang belum paham? Oh, saya masih bingung kendornya kanan apa kiri gitu. Oh, saya masih bingung PR pasnya apa yang cocok gitu ya. Oh, saya masih bingung. Saya tuh seperti apa sih? Oh, saya bingung gitu ya. Masih ada yang masih bingung? Ya, bisa dicek kalau yang masih bingung. Apamu? Masih bingungnya apa? Oh, tadi Pak Ratna tadi. Dok, saya dicek lagi, Dok. Saya masalahnya apa sih? Pinggulnya kebukaan atau tutupan? Saya guyu. Nah, masalah bukan masalah dibuka pinggulnya atau tutupnya. Ya, karena pelintiran gitu. Ya, jadi, nah itu kalau kita tidak sering terapi ke pasien, kita tidak akan paham. Ya. Jadi, saya pun bisa menerangkan seperti ini pada kasus-kasus yang saya paham. Dan artian, kita paham, menjelaskan ke pasien juga enak. Gitu ya. Ketika kita tidak paham, kita tidak bisa menjelaskan ke pasien. Ya. Jadi, kita harus tahu dulu sakit kita itu apa, masalah tubuh kita itu apa, maka nanti kita akan tahu solusinya. Oke. Jadi, masing-masing silakan karena kita sudah paham misalnya oh saya kendor kiri terus nanti kalau kendor kiri masalahnya yang terjadi apa saja keluhannya apa saja nanti kalau misalnya ternyata yang kanan itu bermasalah di pantai bermasalah nanti muncul sakitnya apa aja itu harus kita pahami gitu ya dengan cara apa dengan sering menterapi ya kalau kita tidak sering menterapi tidak akan paham ya bahkan pada masalah kita sendiri kalau tidak sering menterapi tidak akan paham ya, makanya semoga nanti setelah kita, kenapa kok kajian ini tiap Rabu kita adakan, supaya nanti kita lebih pede, lebih percaya diri. Untuk bisa ketika ketemu pasien yang sudah otomatis sudah berobat ke semua berbagai macam dokter atau bahkan berbagai macam terapis gitu ya. Sudah ke chiropraktik, sudah ke totok punggung, sudah ke akupuntur dan seterusnya. Tapi kalau ternyata masih bermasalah karena kita paham akar masalah di mana. Nah, lutut ini akar masalah bukan di lutut, sakit lutut akan masalah bukan di lutut. Jadi jangan pernah salahkan lututnya. Jangan pernah salahkan lututnya. Ya, tapi ya emang tidak ada salah gitu. Cuma kita cari akar masalahnya supaya bisa selesaikan. Ya. Jadi jangan saling menyalahkan ya. Jangan cari kambing hitam. Ya, cari kambing putih aja bak korban. Nah, oke, jadi sebenarnya nyeri lutut kalau di dibiasat adalah akibat dari pinggul yang tidak simetris. Ya kita lihat ya ketika berjalan maka seluruh tubuh bergerak ya termasuk pangkal dari kaki adalah di pinggul. Ya kita lihat misalnya ini kasus pasien ini ya, seperti skoliosis ya. Intinya masalahnya di pinggul aja sih. Ini kita mau bahas tentang pinggulnya. Ini masalah pinggul kendor apa ini? Kendor kiri. Kendor kiri apa kanan? Orangnya ada mana? Orangnya kan pada sana. Ada sana. Orangnya ada sana. Berarti ini kendor kanan. Ya, kanan. Nah, kita lihat bagian ketika ini buka, ya misalnya buka, ya ini buka ke kanan, ya otomatis ketika pinggul masalah, ini bonggol juga akan tertarik ke kanan, ya kebuka ke kanan. Nah, pinggul atau lutut akan berputar rotasi ya. Ya lebih tinggi kan. Ya, Kalau bukan lebih tinggi kan. Kalau buka dia lebih tinggi. Nah, ini akan otomatis tulang belakang akan menyesuaikan diri untuk bisa berputar lurus ya gitu ya supaya supaya bisa tegak otomatis dia tulang belakang akan menyesuaikan diri yang jadinya belok-belok ya jadi tidak lutut sama akibat dari pinggul tidak asimetris ya di kanan. ini kanan ini kanan apa nih Oh, Mbak Ratatan. Mbak Ratatan. no yo karena dia pandang kiri benar Ya. nah nah ini kasus kemarin ya kemarin saya terapi teman saya di MSS ya kita ada latar level 2 kemarin dia keluh waktu itu saya sakit, oh ilmu besar, lumayan rapinya. Tapi cuman saya kasih 2 gerakan aja. Ya, jadi pasien 50 tahun ya beratnya 90 ya, memang besar semua orangnya. Dia nyeri lutut kan udah lama, ya. Udah kita 3 tahun dan akhir-akhir ini kok sering tumit kirinya sakit gitu ya. Ada plantar fasciitis ya tambahan ya. Ya, saya terapi ya, setelah selesai kita renang ya, saya diagnosa, oh, turun belakang ya tipe punggung S karena emang gemuk gitu ya. Terus kendornya kanan, pantai plus, ya, jempolnya V, dan kelihatan ada, dia bilang, lutut saya itu lo bengkak, dok, lihat, ya. Jadi yang kiri itu normal ya, yang kanan bengkak. Ya, apa, ya kelihatan lebih menonjol lah, dia bilang. Di bengkak, punggung kanan kelihatan lebih besar, ya kelihatan. Ya.
Insya Allah. Sebenarnya. Nah, kita tahu ya ini persis seperti ini kan ya. Dia ketika misalnya pinggulnya kanan pinggul kanan buka, kendor kanan, pinggul kanan buka, otomatis ini tulangnya ini akan bergeser ke kanan. Ya lihat, kenapa kok punggung kanan lebih besar? Karena punggung kanan lebih besar otomatis karena ketika pinggul kanan buka, tulang belakang akan menyesuaikan diri supaya bisa tegak. Akhirnya punggung kanan lebih besar. Kalau lihat kayak gini akan lebih jelas ya secara visual ya. Nah, nah ini gambarannya ya cekung belakang ya. Kalau cekung belakang berarti dia posisinya tegak ya, tegak. Ya. Terus S ya, S gimana? S dia tidak bisa. S itu kalau kita raba tulang belakang tidak bisa teraba. Ya, tidak bisa teraba gitu. Bahkan apa bahkan ada cenderung yang mendelep ya, cenderung yang dia itu malah masuk gitu ya. Pinggangnya dan otomatis dia kalau disuruh cium lutut nggak bisa. Nggak bisa dia cium lutut ya. Beda kalau tipe C. Kalau saya cium lutut sampai sampai bisa karena C itu bisa ya. Terus lihat ketika dibuka tangan kanan kaki kanannya langsung buka kayak pas tadi ya langsung kelihatan buka. Ya, buka kita cek kita dia bisa. Ya, gitu. Nah, lihat. Jadi tinggal tidak simetris ya. Misalnya, misalnya kayak tadi ya, kita yang kanan buka, berarti otomatis seluruh tungkai akan berubah. Ya, kalau yang kanan misalnya otomatis kan pinggul itu satu satu sendi yang sangat kuat ya. Jadi kalau misalnya, ya kalau misalnya ini pinggul kita, misalnya satunya dia terbuka, yang kanan buka, otomatis ya, yang kiri dia akan nutup. Kanan buka otomatis yang kiri akan nutup. Ya, sehingga posisi seperti ini yang buat hanya semua rangka tubuh mulai dari atas sampai bawah itu akan berubah. Nah, kita fokus nanti ke bawah, ya fokus ke bawah. Kalau yang kemarin-kemarin kita masalah pencernaan kita fokus ke atas, sekarang kita fokus ke bawah. Ya, jadi ketika misalnya ini keluar, keluar otomatis pinggul, bonggol dia atau femur itu tulang ini ya, tulang yang berada tulang paha. Tulang paha itu kan keluar, keluar otomatis ini akan keluar ya, tulang keluar. Nah, ini ketika kuliah keluar, otomatis ini akan lebih keluar lagi. Ya, jadi kita apa ngomongnya? Jadi misalnya ini tinggal apa namanya? Ini tangan saya itu sebagai kaki ya. Ketika posisinya itu dia kalau misalnya posisi ini nggak enak ya. Saya ngomongnya sama yang ini aja deh. Saya offline aja ya. Jadi misalnya ini kaki saya kalau misalnya dia itu pinggulnya buka keluar, keluar, ini akan berputar ke sana. Lah ini lebih berputar lagi. Nah, otomatis apa akhirnya? Yang terjadi adalah posisi dari tulang paha ini tulang betis, dia akan begini. Nah, rotasi seperti ini. Nah, ini akhirnya menimbulkan gesekan. Ya, gesekan kalau dia keluar berarti dia akan begini. Nah, nah yang jadi dia gesekan bagian luar seperti ini. Ya. Nah, itu yang bikin akhirnya jadi sakit dia. Sumbu paha berubah, garis beban tubuh bergeser ya, dia tidak lagi tengah, harus di tengah ini tapi dia jadi begini. Ya. Nah, ini akan terus bergeser. Nah, ini akhirnya yang bikin kenapa kalau lututnya dia dimiring. Jadi masalah dari lutut tidak simetris adalah akhirnya pinggul yang dia tidak simetris. Ya. Nah, jadi kalau saya tadi ya, ini dia sudah berputar ya, femurnya dia keluar, maka ini juga akan lebih keluar lagi. Kenapa? Karena dia ngikutin dari femurnya. Ya, nah ini akan terus berjalan bertahun-tahun ya. Coba bayangkan kayak gini ya, ini otomatis yang di sini dia akan lebih dapat tekanan lagi gitu ya. Ya, ini gambarnya agak nggak enak nih. Ah, ini dokter Amin tuh megang gitu ya. Ya, ininya seperti ini ya kalau kita gambar seperti ini ya. Keluar ya otomatis dia akan lebih keluar lagi. Nah, ini yang lebih paham keluar lagi. Gitu ya. Dia kan hanya tekanannya hanya di satu titik tidak merata. Nah, ini lama-lama dia akan semakin nipis. Nipis terus terus nipis terus namanya dia akan makin meningkat gesekannya. Dan ini lama-lama kalau terus kan gesekan terus lama-lama dia akan semakin menipis tulang rawannya ya. Kalau sendi sampai menyempit, nyempit, lama-lama ini muncul nyeri. Gitu, karena dia semakin hilang tulang sendinya dan muncullah osteofit. Gitu ya. Coba kita bayangkan ya, kalau itu bisa terus kita pakai berjalan, naik tangga, berdiri lama, jongkok dan seterusnya, lama dia kan sakit terus. Ya, semakin lama kerasan semakin berat.
Ya, itu yang terjadi pada secara biomekanika PAZ. Ya, masalah pinggul adalah dia akan membuat sakit semakin parah. Gitu. Ya, semoga dipahami sampai sini ya. Nah, ini ada suatu ilmu yang belum pernah di-share tentang lutut ya. Mungkin kita pernah nemukan, kalau saya pasien sakit lutut, saya pasti tanya, si, saya, eh, si sakit lututnya sebelah mana? Sebelah samping keluar, samping dalam, sebelah bawah, atas, atau sebelah dalam? Nah, itu beda-beda nantinya ya. Beda-beda gitu ya. Penanganan juga beda. Ya, jadi kalau di sini, ya, kalau misalnya kita ketemu, oh sakitnya bagian luar, sisi luar, bisa jadi kemungkinan, bukan pasti loh ya, kemungkinan itu pinggulnya membuka. Ya, jadi misalnya ini ya, sisi luar, samping luar, misalnya bagian kaki, ini tapi gambarnya samping dalam ini. Bisa dikebalik nih gambarnya ya. Sebelah sini misalnya, ini gambarnya salah ya. Jadi sebelah sini, sisi luar. Ya, sebelah sini sisi luar, berarti pinggulnya membuka, sisi kendor. Bisa jadi sisi kendor. Ya, nggak mesti. Tadi yang kita sisi luar tapi nggak ada di pantel ya. Ya, di pantel. Ya, jadi intinya pinggulnya membuka ya, membuka. Karena apa? Karena femurnya tulang paha itu nggak keluar, eh, tibia femur keluar, otomatis sisinya luar yang dia lebih kerasa. Gitu ya. Solusinya apa? Tutup pinggul. Ya, jadi kasen tadi pasien yang pertama Bu Lili itu kita dia keluhannya nyeri di lutut bagian sisi luar kiri dan bawah gitu ya. Tapi dia kendor kanan. Nah, jadi kan dia bukan berada sisi kendor ya. Tapi saya bilang oh berarti pantelnya membuka. Ya. Terus kita lakukan pertama kali apa? Tutup pinggul. Tutup pinggul berkali-kali gitu ya sampai tadi kita cek titik sentuh kanan dan kirinya sakit semuanya. Oke, tutup pinggul, tentu saya berapa kali tadi ya, tutup pinggulnya? Hampir kali-kali ya, ada mungkin Iya, 20 kali ya. nggak sampai. Oh, nggak sampai Atau ya. udah dari Paling ya, ini kira-kira sekitar 15 kali. Jadi tiga sewa, tutup. Oh, nggak sampai sih, 10 kali kali ya. iya 10 kalian. 10 kali kita tutup, itu kita cek lagi, titik sentuh paha sampingnya masih sakit yang kiri. Masih buka. Ya, masih buka. Oke, nggak apa. Udah kita tutup lagi, ya, tutup lagi. Dan saat kita tutup, dia sudah lebih nyaman, terus baru kita EB, nyeri booster. Kenapa? Ada nyeri di sisi bagian bawah. Ya, itu tarikan tolak ekor sebenarnya. Ya, di bawah kita nyeri booster, ternyata setelah nyeri booster, jadinya tinggal dikit. Ya, ini sudah tinggal dikit aja. Ya, tinggal dikit. Ya. Jadi sebenarnya ternyata nyeri di samping bukan 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 berarti harus sisi kendor tidak. Bisa jadi itu hanya pinggul buka. Nah, lah, kalau sisi dalam berarti bisa jadi dia nutup. Ya, Ya, izin saya tutup. Ya, ya. Jadi ini efek dari kompensasi bisa jadi karena konsumsi timbul buka. Ya, ini biasanya ketika kalau tidak kita tadi paham, ketika ini posisi pinggul kanan membuka, otomatis pinggul kiri yang nutup. Berarti telapak kakinya, pakainya harusnya dia itu kalau misalnya yang kanan itu buka begini, dia akan begini. Ya, efek sampingnya seperti itu. Berarti kalau misalnya sisi kanan yang sakit, ya, sisi kanan yang membuka, biasanya yang sakit adalah sisi luar. Karena posisinya ini kan puntek ke sana, dia akan ke sisi luar. Tapi kalau yang ini, nah ketika ini buka banget, maka ini akan katut, akan ikut apa? Menutup. Maka yang sakit adalah sisi dalam dari pantel. Berarti dia akan menutup. Terus gimana? Solusinya dibuka. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan tutup dulu pinggul yang kanan, ya tutup dulu pinggul yang buka ya, sisihkan tutup dulu, baru nanti selesaikan dengan cara. Nah ini cara bukanya gimana? Dengan lokal, ya dengan lokal, ya lokal gimana caranya? Ya itu adanya di upgrade, upgrade lokal ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau kita lihat paling gampang sih kalau saya sisi yang sakit mana? Oh sisi luar, oh mungkin buka. Bukan berarti kendor. Kita cuma bilang, oh itu buka. Ya, kalau sisi dalam, oh mungkin nutup. Ya, tapi bukan berarti pantel, cuma nutup. Jadi caranya gimana? Kalau buka jadi tutup, kalau nutup jadi dibuka. Ya, gampang ya. Ya, itu. Nah, ini kan PAC itu gampang banget ya. Dibuka, ditutup, ya tutup. Ya. Nah, kalau di bawah lutut, ya di bawah sini ya, di bawah patella, di bawahnya patel, di bawah tempurung maksudnya ya. Bukan di bawah lutut, kalau di bawah lutut lain lagi, itu ekor.
Ya di bawah patella, ya di bawah tempurung lutut, nah lah nggak Nah itu berarti bisa jadi telapak kaki harusnya kan ini ya tegak begini, ini menjauh. Nah sehingga apa? Ketarik. Ya, ini saya mau ada bun yang kaki nggak ada ini. Jadi ini posisi lutut harusnya dia itu bisa otomatis tempurungnya dia akan ketarik. Jadi misalnya tangan ya, ini kayak kaki, makanya tempurungnya ketika ini menjauh, lah ini ketarik. Bisa paham ya? Ketarik begini, makanya jadi sakit. Ya, terus gimana solusinya? Rata-rata rata-rata apa namanya, kaki menjauh itu akibat dari tulang ekor masuk. Ya gimana? Ya keluarkan tulang ekornya. Nah, kalau keluarkan, otomatis dia akan begini. Ya. Ya, kalau dulu kita sebelum ada modul itu ya, cuma dulu waktu masih zaman Ustadz Haris ya. Ustadz Haris itu kita punya ini. Ustadz Haris itu ngajarin. Pokoknya kalau tipe saya lupa tipe S itu saya lupa. Pokoknya kaki menjauh dan kaki mendekat itu ada tersangka tipe S dan C. Tapi aku lalu tipe S itu yang mendekat ya, apa yang menjauh? Oh, tipe S yang menjauh. Jauh. Ya. Jadi kalau kita dulu sama standaris tipe S itu yang menjauh, kalau tipe C itu yang mendekat. Ya. Tuh, jadi solusinya kalau menjauh didekatkan, kalau dekat dijauhkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini, misalnya, oh ini kalau menjauh karena tulang ekor masuk, berarti tulang ekor dikeluarkan. Atau menjauh karena tipe C-nya, misalnya, tipe S-nya, S, kayak tadi kan pasien tadi tipe S ya, tipe S-nya, ya maka didekatkan, ya diselesaikan penyimpangannya. Ya, yang berikutnya kalau misalnya ternyata sakitnya ada di atas lutut, berarti kan dia ketarik ke atas, otomatis dia kan geser ke sana, ketarik sana. Ya, karena masalah di penyimpangan tubuhnya. Bisa jadi karena C-nya. Nah, jadi kalau misalnya jauh ya dekatkan, kalau dekat jauhkan. Itu prinsipnya. Nah, gimana caranya untuk mendekatkan menutup buka pinggul dengan kalau tutup pinggul bisa dengan tutup pinggul ada ya dengan tutup pinggul, buka pinggul juga ada buka pinggul. Kalau misalnya jauhkan dekatkan ya sesuai dengan C, S-nya atau tulang ekornya selesaikan. Sesuai penyimpangan tubuhnya. Ya, kayak tadi pasien juga yang pasien pertama juga gitu. Dia nyeri di lutut sisi luar dari pantel dan bawah. Ya, berarti persangkaan kalau di bawah itu tarikan tulang ekornya. Dan memang tulang ekornya masuk banget. Ya, tipe tubuhnya L ya, dia cekung depan ya, tipe L, cekungnya V ya, kelas buka banget. Terus yang kita lakukan adalah tadi ditutup pinggul berkali-kali, kita energi booster. Baru di energi booster di EB itu sudah langsung nyerinya tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit nyerinya, ya, sedikit nyerinya. Itu cuma kita usap aja. Soft gitu ya, yang kanan kita tutup, sudah hilang sakitnya. Ya sudah, jadi kita cuma kasih PR cuma dua, kita kasih energi booster sama kita kasih bentak kaki, karena itu udah nggak sakit, bentak kaki aja sudah selesai, karena masih L. L itu butuh waktu banget untuk bisa mengeluarkan tulang ekor dan untuk bisa memulai pelintirannya dengan bentak kaki. Udah kita kasih itu dulu, setengah jam selesai. Ya, yang pasien kedua yang agak kompleks tuh. Pasien kedua yang pengasalnya agak banyak. Tuh. Yang pasien kedua itu kita dia kendor kanan juga nyerinya keluarnya di kaki kanan tapi seluruh seluruh dia lebih kerasa ke samping dan bawah ya cuman kemeng gitu aja jadi nggak sakit banget cuman dia kemeng cuman itu udah pakai deker terus ya karena takut sakit ya deker terus dan dia bilang kemarin sakit banget dok tadi malam sampai saya nggak bisa gerak gitu ya. Tadi malam saya tuh sampai di rumah tuh sampai nggak bisa gerak karena badan tuh sakit semua gitu ya. Terus ya emang dia aktivitas apa, MPL, karena guru ya dia ada MPLS dan gerakannya apa, hanya dia jam 2 pulang itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain di kasur aja, udah badan sakit semua gitu ya. Terus lututnya yang kanan tuh sakit banget ya, nggak bisa tidur. Makanya alhamdulillah setelah kita terapi tadi sudah bisa langsung bisa sholat. Nah, oke, ini kita balik ke kasus ya. Tadi sudah punya gambaran sedikit tentang oh ternyata masalah lutut bukan masalah di lututnya, tapi karena pinggulnya yang bermasalah. Jadi selesaikan timbulnya. Ya. Jadi, nah ini kembali tadi ya, lutut kanan ya 3 tahun lalu ya, tumit kiri ya, ada plantar fasciitis ya. Nah, kita bayangkan kayak gini posisi lututnya. Ya, coba geser kayak gini ya. Kita bayangkan betapa sakitnya dengan geser kayak gini. Dan yang bikin geser apa ya? Karena timbul membuka, otomatis dia kan, ini kalau sudah kayak gini sudah kayak hampir dislokasi ya. Sudah hampir dislokasi kayak ini. Dia sudah geser banget, dislokasi ya. Sakitnya luar biasa udah kayak gini.
Ini yang saya terapi kemarin kayak gitu juga. Jadi ada sisi kosong. Jadi bengkaknya itu ternyata bukan bengkak karena radang, ya, tapi karena satunya itu dia rata, normal, satunya dia ada sisi yang kosong gitu ya. Saking biasanya. Yang kemarin saya terapi ini tuh cuma saya kasih dua kali aja. Ya, cuma saya usuf aja berkali-kali. Ya. Ini ya, dari ke belakang, kita beri S, ke kanan, bandar plus, jempol V. Ya, kita lihat kira-kira diapakan. Oke, yang pertama edukasi pola tubuh sehari-hari. Ini penting ya. Jadi tadi kita lama tuh edukasi. Kenapa? Karena sehari-hari kita berdiri, sholat, dia jalan, kemudian itu kan selama 24 jam yang kita lakukan, ya. Maka itu yang penting. Saya sering ya ngasih penyuluhan tentang posisi tubuh yang sehat ya. Entah itu penyuluhan di kajian, entah itu di pasien apa di senam-senam gitu ada saya kasih itu. Ada pasien saya tuh, dia bilang ke rumah tuh, dok saya tuh lagi ikut penyuluhan jenengan ya. Saya benerin cara duduk saya benerin cara sholat saya benerin cara berdiri saya cara jalan saya. Dia punya sakit lutut dua-duanya. Itu dalam 1 bulan tuh selesai. Tinggal yang satunya itu cuma tinggal 50%. Hanya dengan memperbaiki posisi tubuh. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa gitu ya. Padahal belum kita terapi. Belum kita terapi. Hanya merubah itu dalam 1 bulan dia sakitnya tinggal 50 itu pun tinggal satu ya. Itu udah selesai. Ya, Masya Allah ya. Jadi perhatikan edukasi pertama adalah kita kalau sudah tahu kita bisa terangkan konsepnya kayak tadi ya, itu karena posisi pinggulnya Bu, pinggulnya karena buka otomatis kakinya apa namanya ke samping dan dia akan terjadi perputaran antara tulang paha dengan tulang betis seperti ini, maka yang terapinya gimana? Diluruskan tulang betisnya, tulang pahanya sampai ke pinggul otomatis dia kan terbiasa untuk lurus. Jadi kalau sholat usahakan telapak kakinya diluruskan. Ya, kemudian ruku juga perhatikan. Misalkan benar-benar ketika posisi, Masya Allah ya, ketika posisi kakinya ruku kayak gini, ya posisi telapak kaki ruku seperti ini, itu posisi pinggul sampai bawah itu lurus. Dan ketika ruku kan ditekan. Nah itu dia malah mereposisi, Lek, itu dikunci dengan posisi ruku. Itu luar biasa. Itu Masya Allah. Jadi ini benar-benar kita tekankan ke pasien untuk dilakukan. Nah kalau, dok, pasiennya sholat sambil duduk, kan sambil duduk kan bisa berdiri dulu ya. Berdiri dulu, rokok, habis rokok, baru duduk. Lah itu kan bisa. Pada pasien yang memang dia masih belum berani untuk sholat sambil normal. Bisa. Kenapa? Untuk melatih dia supaya bisa duduknya berdiri tegak. Nah, tegaknya apa berdirinya kakinya lurus. Nah, terus cara jalannya, misalkan kalau jalan pelan-pelan tapi luruskan. Ya, olahraganya apa? Kita suruh japas. Tapi jangan terlalu lebar japasnya ya. Kalau masih sakit lutut jangan terlalu lebar. Ya, biasa aja karena dia masih belajar jalan. Orang yang dia punya sakit lutut, jalan pun nggak berani. Jalan pun nggak berani. Karena apa? Karena bisa jadi dia masih, ya itu sama dokternya bilangin jangan jalan bu. Mama. Ya, jadi jalan gitu ya. Jadi kalau bisa usahakan olahraganya jalan, tapi pelan-pelan aja. Cuman yang penting poinnya adalah jalannya telapak kaki diluruskan. Ya, jadi jangan sampai telapak kakinya itu membuka ke samping. Jadi triknya adalah ibu kalau jalannya itu terasa sakit, berarti telapak kakinya masih membuka. Coba ditutup, dimingkupkan lagi, ditutup lagi nanti lama-lama akan enak. Artinya karena itu juga terapi dan posisi fitrah, posisi kaki lurus itu dia lutut itu juga akan netral. Itu buat jalan enak. Jadi kalau ternyata buat jalan masih sakit, nah berarti ada masalah dengan cara jalannya kurang diluruskan gitu. Jadi itu benar-benar ditekankan supaya apa? Supaya apa namanya terapinya itu bisa optimal. Kalau kita kasih terapi, kita kasih PET tapi kebiasaan sehari masih tidak dilakukan, jangan harap bisa sembuh, gitu ya. Dan matian ya sangat tidak optimal sekali, malah tambah sakit. Karena mau tambah sakit, karena alam tubuh kita sudah nyala kalau dari PAC ya. Ya. Jadi ini ya, kemudian apalagi? Nah, cara duduk. Nah, kalau tadi kendur kanan ya, Bu, kalau kendur kanan, kalau kendur kanan, kalau duduk selonjor aja ya. Kakinya diluruskan saja ke depan, karena dia kendur kanan, kita bilang yang kanan taruh di atas. Ya, kalau duduk di kursi berarti ya kanan taruh di atas ya, kan? Di atas ya, dari posisi seperti ini ya. Kemudian duduknya juga posisi bisa kalau duduk di bawah kalau bisa tukuk ya, kalau nggak bisa tukuk jangan ya. Kalau sudah bisa ditukar tadi bahasanya tadi dia sudah bisa sholat ya. Awalnya saya tuh kalau sholat duduk tahiyat tidak bisa gitu ya. Kita terapi langsung dia coba. Wah, alhamdulillah langsung bisa gitu ya. Karena dia ngeluh saya tuh beraninya sholat sempurna itu ketika cuma sholat subuh. Loh, kenapa Bu?
Iya kan sholat subuh cuma 2 rakaat gitu. Kan yang lain 4, 3 saya nggak berani gitu. Saya nggak berani kenapa? Takut sakit gitu ya. Tapi setelah kita terapi, alhamdulillah, dia langsung bisa apa, sudah bisa langsung sholat duduk sempurna. Alhamdulillah, dia langsung bisa sholat. Alhamdulillah. Nah, larangannya apa? Tidak duduk bersila. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya tipenya dia karena pinggul buka, ya kayak tadi ya nyerinya karena rata-rata sebagian besar nyeri lutut ada di sisi samping nih, karena buka ya. Karena kebiasaan kita dari memang jalannya seperti itu ya. Dan jangan duduk setengah duduk seperti ini. Ya, hati-hati. Kenapa? Kenapa? Karena ketika tulang ekor masuk, otomatis pinggul akan membuka. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang harus kita eh, tekankan kepada pasien supaya supaya bisa optimal terapinya. Ini dulu yang kita ajukan. Kenapa? Supaya bisa klik. Maksudnya apa sih kok harus seperti ini duduknya? Maksudnya apa sih kok seperti ini terapinya? Supaya bisa klik. Jadi ketika kita menterapi pun kita bisa, ya sebenarnya masalah jenengan itu apa? Masalah ibu itu apa? Masalah lutut itu apa? Gitu ya. Itu akhirnya pasien paham. Oh, berarti kalau misalnya lutut kanan saya sakit karena pinggul saya buka. Saya bilang, Ibu, ini lututnya sakit karena pinggul buka. Kita jelaskan mengatakan seperti tadi, ketika buka, otomatis tulang paha akan berputar ke samping, terus tulang betis akan lebih berputar lagi, sehingga dia kan lebih tidak simetris atau kita nyebut apa ya tidak lurus. Maka solusinya gimana? Solusinya berarti kalau buka ditutup. Nah, nanti ketika terapi kita bilang, Ibu, ini karena pinggulnya buka, kita tutup ya. Nah, ini ya kayak pasien tadi pagi. Tadi pagi ini sebentar saya tampil yang ini. Oh, sorry sorry. Nah, ini tutup pinggul ya. Tutup pinggul ya. Ini Ceusop. Jadi pasien yang tadi pagi, oh ini kurang satu, IB tadi. Tadi pagi ya, satu tadi cuma kita tutup pinggul aja berkali-kali. Terus kita EB ya, karena dia tuh langsung masuk. Saya nyantumkan ininya ya, videonya. Terus kita Ceusop aja. Ini Ceusop kanan ya. Ceusop, gini aja, sudah. Udah. Jadi pasien tadi pagi cuma kita lakukan gerakan tutup pinggul, energi booster sama CU-soft itu sudah sembuh, sudah selesai gitu ya. Tapi karena masih L ya kita PR-nya masih kalau L kan butuh butuh waktu ya, butuh waktu lama untuk bisa diterapi. Ini kita PR-kan untuk energi booster sama CU sama HK aja. Ya karena lutut udah gak sakit. Alhamdulillah langsung ya. Kalau di dunia ini udah selesai. Insya Allah. Bismillah. Sama ya pasien saya yang di kolam itu cuma saya CU soft aja. CU soft berkali-kali sampai ada 10 kali saya CU soft. Udah, bengkaknya langsung hilang. Ya, bengkak langsung hilang, ya dia sudah udah nggak sakit gitu. CU soft aja. Yang pelantar fasilitas cuma saya CU plus aja. Nah, ya. Nah, karena tadi kan P1 ya. Kita lihat di mas tadi P1 kita CU plus. Jadi ketika nah, kenapa kalau kita lakukan ini dulu? Rata-rata pasien yang dia itu nyeri lutut itu tidak bisa tekuk. Ya, tidak bisa tekuk, tidak bisa tekuk ke samping. Ya, sakit, urusan itu sakit. Pasien yang kedua tadi kita gitu ya, yang Bu Nani itu kita tekuk ke samping nggak bisa gitu ya. Sakit dok tekuk ke samping ya sudah, ya kita tuh pinggul gitu ya, sudah enak kita CU-soft ya, CU-soft ya. Itu ketika sudah di CU-soft awalnya kita coba tunggu samping itu masih tinggi, begitu usaha berkali-kali, itu langsung bisa rendah. Ya, Masya Allah ya. Nah, setelah itu baru kita C plus ya, karena P1 kita C plus, ya C plus. Mas, bentar kok C plus cuma 3 set aja, 3 kali. Terus kita gunting, karena eh, pasien yang tadi yang udah aneh itu dia, kalau kita raba tulang punggungnya tuh bengkak. Bengkak gimana ya? Kalau saya bilang melintir banget lah. Jadi punggungnya yang kanan itu besar, ya kemudian ada posisi di torakal 12 itu ada dia. Kalau kita raba itu ada empuknya. Jadi empuknya itu empuk. Kalau saya bilang itu bengkak. Bengkak, empuk gitu, genjol-genjol gitu ya, kayak butir gitu. Ini bengkak bu. Saya bilang nggak punya sakit mah enggak. Punya diabetes iya. Ini masalah di situ. Jadi kita berpunggung atas itu dari itu. Nah, CO plus ya, terus kita CO gunting untuk memaksimalkan pelutirannya supaya terkurang ya. Alhamdulillah, Masya Allah langsung enak beliau ya. Nah, PR-nya apa? Nah, kalau tipe S berarti kita GT ya, gaji terbalik ya. Ya, PR-nya. Ini terapinya juga tipe S ya. Ini PR-nya
Saya PR-kan tutup pinggul dengan sarung sama gergaji gergaji mandiri. Yang satu di atas lutut, di bawah. Nah, ini tepuk Nah ini lututnya. tutup pinggul dengan sarung ya. Ini dibegarkan. Tapi Begarkan, coba kakinya dilebarkan. dilebarkan. Nah, Begarkan. nah, sekarang tujuannya adalah nanti kaki Ya, kita ini tutup pinggul keluar. dengan sarung ya. Jadi mandiri rasanya tutup pinggul dengan sarung. Kawan, Ya, di luar, bawa keluar. Sampai kapan? Sampai lututnya udah nyeri. Ya, kalau udah nggak nyeri nggak usah dilakukan. Ini semua PR sementara aja untuk tutup pinggulnya. Ya, jadi pasien itu saya kasih ini tutup pinggul karena pinggulnya buka dua-duanya. Ya, kemudian sama gergaji terbalik. Ya. nanti 10 kali ini. Ya, ini gergaji terbalik. Saya ulangi yang ini. Nah, ini gergaji terbalik mandiri ya. Pakai sarung juga. Kaki kanan di atas, terus diayun-ayun lawan kakinya. Ini gergaji terbalik tipe S. Kanan di atas. Ya, selama ini kita kan lihatnya tipe C ya. Ini tipe S. Jadi kalau tipe S ya kita selesaikan. Ya, tadi kan pas nanti tipe S P1 ya. Sudah di plus, digunting, sudah terurai. Baru kita selesaikan tipe pinggangnya. Di gergaji terbalik, PR-nya apa? PR-nya kita kanan buka dua-duanya. Ya, apa namanya? Kita kasih tutup pinggul dulu sama di apa gergaji terbalik. Tapi kalau misalnya ketika sudah terapi itu sudah tidak terbuka lagi nggak bisa. Kalau pasien ini kemarin saya kasih. Kenapa? Karena kalau langsung DB nggak bisa ya. Karena orang gemuk itu nggak bisa EB. Orang gemuk itu nggak bisa energi booster ya. Kalau besar ya. Ini aja pakai tutup pinggul aja sarungnya paling cuma satu putaran udah selesai itu. Karena emang gemuk. Nah, olahraga yang sarankan apa? Japas, berenang ya. Kalau di medis olahraganya sama-sama sepedaan. Tapi kalau di PAZ kita tidak sarankan sepedaan. Tidak sarankan bersepeda. Kenapa? Karena sepeda itu cenderung lutut kita keluar. Ya, kalau sepedaan kan lututnya tidak bisa lurus ya lututnya ya. Pasti akan keluar. Ya, itu otomatis pinggulnya akan membuka sepeda itu. Dan kalau sandalnya apa kursinya itu kecil lah itu kan kalau ekornya duduk-duduki itu resikonya kalau bersepeda makanya kalau di AZ tidak sarankan bersepeda kita sarankan untuk japas jadi japas dengan perbaiki posisi saran saya sih kalau saya rilisnya lutut saya yang kanan sakit itu rilisnya berkurangnya setelah saya japas pakai barbel kaki yang 1 kilo gitu itu alhamdulillah jadi ternyata kalau kelemahan ligamen ya itu nah sama squat ya squat itu menguatkan tapi posisi kuatnya hati-hati kalau bisa posisi lututnya posisi kakinya ditutup jadi tidak membuka itu untuk menguatkan ada gerakan lain menguatkan nanti bisa dicari sendiri ya. Itu untuk apa bisa dengan apa namanya apa itu namanya saya nggak hafal ya nah Nah, ini terapi lokal lutut ya. Jadi, nah caranya gimana? Ikut upgrading lokal. Tadi saya ada yang di video. Ikut upgrading lokal itu ada ya. Di situ macam-macam ya. Ada untuk lutut, ada untuk seperti apa itu ada ikut bagian aja. Ya. Karena memang walaupun setelah, jadi syaratnya adalah pinggulnya diperbaiki dulu. Ya, memang kadang kita perlu reposisi ya lokal, tapi setelah pinggulnya beres resisi. Ya, pinggul selesaikan, lulusnya karena masih ada kok masih agak enak ya. Nah, itu kita bisa lokal. Kenapa? Karena posisi ini kalau dia sudah ini kan posisi dia puntir ya, tidak simetris. Nah, itu kalau sudah pinggul selesai ini kadang masih nyantol. Makanya perlu di lokal apa nih di posisi tarik dulu nanti baru disatukan lagi. Itu nanti lokal apa lokal lutut itu ada di materi upgrading lokal. Ya itu silakan ikut aja itu macam-macam materinya ya. Nah, ini ya contohnya ya misalnya kalau misalnya pantelnya nutup ya dibuka. Misalnya pantel yang kiri kendor, yang kanan pantel ya ini dibuka aja kayak gini. Tapi jangan terus-terusan. Sementara aja begini kan tahan, kan itu salah satu teknik kan seperti itu ya. Salah satu teknik seperti itu. Kemarin Bu Nono ya, saya terapi gitu ya. Jadi beliau pas trooper dia kendor kanan ya. Terus dia memang punya sakit lutut kan dia bilang saya tuh loh dok tutup pinggul terus. Ya nggak apa-apa terusin aja. Terusin tutup pinggul. Bismillah kemarin sudah nggak sakit, dok udah nggak sakit ya. Tapi ternyata dilakukan terus tutup pinggulnya. Terus tahu-tahu muncul dok kok lutut saya yang kiri ganti yang sakit. Ketawa aja. Kemarin habis minggu lalu ya. Habis mentoring kemarin kapan? Habis mentoring beliau datang ya. Terus saing terapi ya. Dia juga di usah cuman dia cocok aja ya. Jangan tutup-tutup ya. Tapi dia masih melakukan tutup pinggul terus ya. Hanya
yang kanan sudah nutup bagus, yang kiri ikut nutup ya. Jadi Bablasan. jadi yang kiri malah sakit ya. Ya, kemarin pas kesini cuma saya buka aja pantelnya. Oh iya, tak buka aja pantelnya. Ditutup, yang kendor tutup, terus yang mana saya buka. Lokal. Kayak gini aja. Udah selesai alhamdulillah. Jadi cuman karena belum nutup. Nah, insya Allah itu ya, jazakumullah khair ya. Eh, Sedikit materi yang bisa kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin dari sini ada yang mau bertanya, mungkin silakan. Kakak Mami mana? Assalamualaikum, Dokter Nia. Waalaikumsalam, Nggih, Bu Sari, monggo. Nggih. Eh, Kebetulan saya dulu memang ikut PAZ itu karena sejarahnya kaki saya, lutut saya sakit waktu berhaji itu, lempar jumroh itu, pulangnya kan saya seret itu, Dokter Nia. Nggih. Ya, tapi sudah sembuh. Nah, ini kumat lagi. Kemarin itu kita kan sedang nanam buah, terus nyiramnya pakai timba, naik turun, kebetulan tanahnya itu naik turun gitu. Ini kok terasa sakit lagi. Mungkin ada yang bergeser ya, kok sampai ke belakang telinga gitu ya, kayak ketarik gitu ya dokternya ya, Oh, kaku Masya gitu. Allah, Iya. panelnya itu. Tapi yang di kendor, yang di posisi kendor biasanya, berarti berubah jadi pantel kali ya, dokternya ya. Bukan, Bu. Buatan. Nah, ini kasus menarik ya. Kasus menarik ya. Oke, lanjut terus. Oke. Terus, ya, terus saya lihat, waktu saya buka gini, kok kayaknya agak tidak lurus gitu ya kaki saya jadinya dokternya ya. Iya, iya memang. Ya. Jadi agak keluar gitu, agak bengkong keluar gitu. Iya, bengkong benar. Yang Dia saya jadi, tanyakan iya, ya oke. itu mungkin Yang sakit sisi bagaimana? kendor apa sisi pantal, Bu? Sisi kendor, sisi kendor. Dengan kendor Dulu kanan pernah kanan di apa pantai kiri? tapi sudah sembuh. Nggih. Oh. Dengan kendor kanan apa kiri, Bu? Kiri. Nah, kendor kiri selama ini PR dilakukan apa, Bu? Bagaimana dokternya? PR-nya dilakukan nggak selama ini? PR-nya apa aja? PR Sudah, pantal tapi apa? begitu enak ya sudah lupa dokternya. Nah, itu masalah pas super ya. Padahal pas super. Ini masalah pas super ya. Iya. Jadi Bu, sebenarnya ya, itu masalah pas super ya. Masalah pas super itu rata-rata walaupun sudah tahu sakitnya apa, tapi nggak mau ngerjain PR. Jadi kalau pas sakit. Akhirnya apa? Kok sakit lagi? Kok dulu yang sakit pantat sekarang jadi yang kendor gitu. Aslinya tubuh kita itu kenapa dikasih PR supaya dikuatkan. Ya, supaya tidak sakit lagi. Pas supernya aja malah sampai kerjain PR. Iya. Anu, Bu Ika, pas supernya saja malas kerjakan. Bagi pasiennya. Iya, Lagi benar, pasien. Bu. Ya, jadi kadang kita perlu refleksi, perlu mencerminkan diri kita bahwa kita aja nyuruh pasien tuh ngerjain Pak rutin Bu ya. Nanti kalau udah sakit tetap lakukan Bu ya. Kenapa? Supaya dikuatkan. Jadi alasan alasan kenapa kita ini sering saya koreksi ya. Kenapa kok kita sering bilang kenapa kok walaupun sudah enak tetap lakukan PR-nya. Ya, yang pertama adalah posisi tubuh kita itu kan memang sudah menyimpang ya. Mau menyimpang kayak apa ya. Iya. Kita sudah berpuluh Iya. tahun sakitnya entah mulai dari awal sampai akhir itu sakit apa udah. Rasanya seperti itu akibat penyimpangan tubuh kita. Tapi itu sudah teradaptasi. Ya, posisi tubuh kita sekarang sudah teradaptasi. Akhirnya apa? Kita Iya. butuh butuh direposisi itu sampai terus menerus, Bu. Reposisi terus menerus. Iya, Jadi iya. walaupun tidak ada sakit, kita butuh reposisi terus menerus. Walaupun mungkin pada saat Oh. nanti ada beratnya. Misalnya kita pertemuannya melintir P1 jadi P0 bisa. Ya, tapi kan kita tahu karena kita kontrol kita tahu. Nah, yang terjadi kalau misalnya, oh saya ngerjain PR pas sakit aja. Pas nggak ngerjain PR, saya nggak, pas nggak sakit saya nggak ngerjain PR. Nah, jadi apa? Tubuh kita kalau sudah dipas, itu sensitif, Bu. Berarti apa? Kalau kita salah gerak dikit, itu kerosong. Kalau kita Iya, salah gerak karena dikit, kita kerasa tahu lebih. ya. Ya, Iya. kerasa alam tubuh kita nyala. Jadi alam tubuh kita nyala, kalau kita kerasa sakit dikit, sudah kerasa nggak enak. Nah, Iya. nyala, tapi kita biarkan. Akhirnya apa? Semakin lama semakin sakit. Kenapa? Karena kita sudah tahu obatnya, tapi nggak minum.
Ya, jadi Iya, iya. padahal PR pas itu intinya gini. Misalnya tulang belakang kita, ini aja yang asli ya. Misalnya tulang Iya. belakang kita, ya. Tulang belakang kita posisi misalnya harusnya dia kalau misalnya kita melintir gini, nah kan kalau sudah direposisi Iya. ini kan kita perbaiki. Tapi ini sudah Iya. berpuluh tahun. Ya posisi tubuh kita yang melintir ini sudah berpuluh tahun. Otot sudah kuat seperti ini. Ya sehingga Iya. baru kita Iya. reposisi 1 jam atau pas sakit aja, dia baru segini. Dia akan lebih mudah untuk akan sangat gampang sekali untuk bisa balik lagi seperti ini. Kenapa? Karena belum Oh, kuat iya. ototnya. Makanya Iya, kenapa iya, kok iya. ini lakukan terus supaya apa? Supaya ini kalau sudah direposisi, ini tidak balik ke sana lagi. Iya. Itu Iya. maksudnya. Jadi kalau itu posisi di pinggul, oke ini pinggul kanan kita ini buka. Ya buka, jangan kiri ya. Kan berarti apa kanan tadi? Kiri Kiri, ya. kiri, kiri. Iya. Pinggul kirinya buka. Kalau pinggulnya kiri buka, nah itu kan otomatis dia akan posisi buka terus kalau kita tidak pernah nutup. Ya, Iya. kalau dulu sekarang, kalau dulu tidak terasa yang kiri sakit, padahal sudah sakit. Ya, akhirnya semakin lama. eh Gini, kalau prinsip saya, sakit kita di pantel, prinsip Ustadz Haris adalah sakit di pantel adalah akibat sisi kendor. Ya, penyebab penyakit di pantel, penyebabnya adalah penyebab dari non pantel. Itu prinsipnya Mm-mm. Ustadz Haris. Ya, penyebab sakit di pantel adalah akibat dari non pantel. Jadi Betul, kalau betul, tadi betul, betul. dengan yang awalnya lutut saya yang sakit itu kanan, itu sebenarnya akibat dari sisi kendornya yang buka. Hmm. Ya, tapi Iya. karena ini masih belum muncul alamnya, alamnya yang terakhir muncul baru kanan dulu, karena dia sebenarnya terakhir. Sebenarnya yang di awal Iya. sakit adalah yang kiri dulu. Nah, ini sudah selesai kok kiri muncul. Ini sebenarnya sudah lama sakit, cuman alamnya belum muncul. Nah, sekarang alamnya muncul. Terus gimana? Ya ditutup aja, PR lakukan. Iya. Ya, apa PR-nya? Kalau nggak jantak gimana? Jalan, bisa jalan jauh, Bisa yang kaki. kiri Iya. jauhkan. Ya, Iya. kan Itu bisa. Pak Anam kemarin dawi untuk setiap hari Bu tutup tutup panggul gitu. Tapi Ya, ya nggak berarti pernah hanya satu kali ya. Nah, berarti kan tahu prinsipnya. Kalau tadi Dina sudah paham ya, tadi kajian tadi kan sudah paham. Oh, sakit lutut karena pinggul. Berarti kan pinggul itu jaringan sudah paham bahwa pinggul berarti berarti buka dua-duanya. Berarti tutup aja tutup terus sampai sampai kapan? Sampai tidak sakit lututnya. Gitu. Iya. Karena berarti kalau masih sakit berarti ya itu karena mau kegeser ya kan? Sudah jelas tadi ya. Begitu ini misalnya tulang pahanya geser, ini lebih geser lagi gitu kan, lebih geser lagi. Makanya ini diselesaikan pinggulnya, dia lurus, ya kan lurus otomatis akan lurus. Dengan cara apa? Jalannya diperbaiki, japasnya perbaiki, tutup pinggulnya, pinggulnya dibenerin, tapi juga kebiasaan hari itu dibenerin. Itu nanti namakan dari posisi berdiri, kalau berdiri sholat itu dibenerin, dilamain itu dia akan dari posisi, pinggul akan lurus. Gitu. Iya. Makanya edukasi penting, kebiasaan sehari-hari penting. Kenapa? Dia kan mensupport supaya ininya dia lebih kuat. Ya. Jadi coba Iya. PR-nya lakukan dulu, cuma kayak tadi ya, tutup pinggul. Sama yang tipe C toh? Iya. Tipe C. S. Iya. Oh, tipe S ya. Kayak tadi berarti Iya. gergaji terbalik. Lakukan itu, Bu. Iya. Jadi berarti kita, oh, cuma tutup pinggul aja tidak. Ya, termasuk S-nya selesaikan juga. Karena bisa jadi itu juga akibat dari S-nya juga sakitnya. Ya, jadi PR-nya Hmm. lakukan aja. Iya. Iya. Coba pelan-pelan nanti kan di reposisi akan dikuatkan. Ya, Iya. 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 ya. Iya. Iya, dokternya. Matur Mbah Nuwun sangat. Nih, Assalamualaikum Assalamualaikum. Dr. Mia. monggo. Apa? Ada Oke, yang mau bertanya lagi? Dodi dok dari Malang. Ya, Oke, itu tadi saya mau nanya, kalau tadi ada kan untuk faktor usia, yang untuk sakit lutut. Kemudian kalau faktor usia tadi itu apakah karena tidak ada osteofitnya kah? Atau karena posisinya dia yang bergeser itu yang menyebabkan sakit? ya. Jadi faktor usia otomatis yang menjadi resiko adalah osteoporosis kita sebenarnya. Ya. Jadi gini Pak, kalau secara biomekanika, ya faktor usia pun kalau kita lihat ada orang yang sudah sepuh tapi kok lutut tidak ada sakit ya. Ada orang yang sudah baru masih muda kok lututnya satu sakit ya. Itu kan berarti kan faktor usia bukan selamanya. Hmm. Ya, selama ada Hmm. unsur biomekanika sudah jelas ya. Jadi sakit lutut karena unsur biomekanika ya. Ketika posisi pinggul tidak presisi, berarti lututnya itu hanya dia juga akan tergeser lah. Kalau kita nyebut dislokasi lah dikit ya. Bergeser. Nah, ini yang bikin sakit adalah karena posisi lutut tidak simetris.
Jadi Hmm. walaupun itu masih muda, tua, masih udah nenek-nenek, ya selama dia misalnya posisi lututnya simetris, dia akan sakit. Tapi kalau karena misalnya pinggulnya buka rata-rata ya, kalau sudah nenek-nenek itu ya, kelihatan cara jalannya udah kelihatan gitu ya. Itu buka ya, otomatis dia kan sakit dari ini otomatis apalagi regenerasi sel dari tulang rawan pada usia tua sudah tidak seperti waktu muda gitu. Jadi lebih gampang sakit ketika sudah usia tua. Oke. Kan Terus gesekan kalau itu sudah berapa tahun? kalau misal seperti itu ya, jadi kalau kita sudah terapi misalnya, kan bisa jadi memang sudah ada masalah di biomekaniknya dia ya, mungkin dia miring atau melintir. Nah, kemudian Hmm. kita luruskan, akan tetapi karena dia sudah mungkin tahunan bergesekan sehingga tulang rawannya itu kan habis ya dok ya, sehingga Betul, terbentuk betul, betul. osteofit tadi itu ya. Betul. Nah, itu akan tetap sakit ya dok, Butuh karena waktu, memang Pak. sudah hmm, Ya, butuh waktu. butuh waktu. Ya, jadi kalau saya kemarin infonya kita juga butuh asupan. Asupan apa? Untuk meningkatkan produksi dari tulang rawan kan ada regenerasi sel sebenarnya ya. Mm-mm. Jadi kalau dia sudah tidak terluka, dia sudah resisi nih, sudah beresisi, otomatis kan dia akan membentuk lapisan baru. Dia akan Oke. regenerasi sel. Tulang rawan Mm-mm. akan memperbaiki diri, tulang yang osteoid tadi juga akan luntur. Kenapa? Karena tulang dia juga akan ini, otomatis butuh waktu. Ya, Oke. dengan apa asupan? Asupannya apa? Misalnya asupan yang tinggi kolagen. Apa itu kolang Oke. kaling? Ya, apa makanan yang tinggi kolagen itu bagus asupan untuk lutut. Ya, itu seperti itu. Jadi kita butuh asupan, terus misalnya butuh kalsium, ya ini untuk tulang baru. Butuh kalsium itu juga kita sarankan gitu ya. Makanan-makanan yang Oh, kalsium tinggi itu oke. apa? Misalnya kelor. Kelornya alami ya di kalsium tinggi. Susu boleh, tapi rata-rata kalau dewasa saya tidak sarankan susu. Kenapa? Ketika sudah dewasa, maka enzim untuk mencerna susu sudah nggak ada. Mm-mm. Laktose kan ada pada bayi. Ya, sedangkan Oke. dewasa sudah relatif sudah sedikit. Nah, itu. Tapi kalau susu murni nggak masalah. Yang susu formula yang masalah ya. Kalau susu murni, kambing, susu kambing itu masih bagus, nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya anu ya, kelor atau apa namanya sayur-sayurnya dia keras, brokoli itu kan dia kalsium tinggi. Mm, Kalsium tinggi mm. sama kolagen itu asupan yang penting untuk bisa terjadi regenerasi sel. Nah, tentang sakit ya butuh waktu. Butuh waktu. Oh, oke. Ya. Waktu Karena dia tuh bisa regenerasi. kalau kayak tadi kan yang tadi kasusnya dokter Nia kan langsung kerasa tuh pasien langsung ngerasa tidak sakit ya sakitnya hilang gitu. Nah, berarti bisa dimungkinkan pada saat selesai terapi itu masih bisa sakit itu apakah memang benar terapinya atau gimana itu belum ketahuan langsung ya dok ya. Kalau misal kejadiannya seperti yang tadi itu ya, misal sudah tahunan, sudah habis di apa tulang rawan, osteofit terbentuk dan Ya. seperti itu. Jadi ada beberapa pasien yang ada beberapa pasien kita yang ketika sekali terapi belum rilis ada Pak. Artinya apa? Kasus yang itu pasien saya satu itu dia buka ekstrim. Hmm. Apa? Buka banget Pak. Jadi ketika dia renang pun itu pasti renang saya. Renang pun dia sering kram. Gitu. Dan ketika jalan dia sudah kelihatan oh banget. Nah, kalau kelihatan oh itu lebih asik lagi ya. Eh, Kalau lebih olah sudah sampai O gitu, bahkan kita suruh untuk ibu kalau duduk itu diikat kakinya. Ya, duduk Oh, diikat rapat, tidur pun juga diikat rapat supaya apa? Supaya dia lurus terus posisi kakinya. Jadi saya ketika saya sakit lutut itu tuh Pak dua-duanya, itu ketika tidur saya ganjel kaki saya itu sampai posisi kaki itu lurus kayak gini. Ya, hmm. kaki kanan kanan kiri saya ganjel dengan bantal. Supaya Nah, lurus kayak gini kenapa? Posisi pokoknya jangan sampai ini buka. Kenapa? Begitu begini udah sakit langsung. Terus gini terus gitu oh, ya. Ketika pas duduk saya ikat Pak bener. oke, oke, Ya saya oke. duduk itu saya ikat. Kenapa? Supaya dia tidak buka kakinya. Saya ikat. Kenapa? Saya tahu posisi dia lagi radang, dia posisi untuk diistirahatkan dan dia tidak boleh sampai keluar sampai buka pinggulnya. Sampai Oke, seperti itu. Pada pasien memang oke. saya sakit berarti bisa jadi ada kebiasaannya dia tuh masih buka pinggul. Oh, oke. Yang udah terapi kok enak sakit lagi. Terapi itu biasanya kebiasaannya yang masih masih ini masih bermasalah ya. Ya, kalau osteofit ya memang itu kendala ya, tapi pasiennya ya dalam rata-rata kan kita tidak lihat secara ini ya, tidak lihat secara foto ya. Kita lihat secara keluhan Hmm, ya. hmm. Jadi kalau pasien foto dok udah nggak usah foto keluar aja pokoknya berkurang. Tapi kalau misalnya ada osteofit ya butuh waktu. Butuh waktu sampai nanti dia akan tergerus sendiri osteofitnya. Oh, Osteofit dia bisa sendiri ya hilang itu ya kalau ada osteovitis yang ya. bisa, ada yang bisa, ada yang nggak. Tapi Oke. kalau yang sudah parah ya nggak bisa pak.
Ya, dan kalau nggak bisa parah ya sudah memang harus dikikis dulu nanti bisa. Tapi kalau masih awal kecil gitu, saya bisa kalau sudah agak kelihatan banget nonjok itu ya nggak kurang optimal karena itu kan sudah tulang baru ya. Gitu. Mm-mm. Kalau masih kecil gitu masih nggak seberapa kelihatan kayak tadi fotonya nggak seberapa kelihatan itu masih bisa karena itu kan cuman masalah tulangnya luka dia bentuk tulang baru. Nah itu nanti kalau posisi kalau di posisi presisi itu nanti akan regenerasi. Gitu. Oke. Jadi kita keluarnya, yang belum ada, yang keluar masih ada, memang belum selesai terapinya. Gitu. Apalagi kebiasaannya masih dilakukan terus, masih duduk bersila, masih Hmm. jalannya masih buka seperti ini, terus duduknya juga masih telapak kaki dibuka kayak ini kalau naik motor atau udah jalan duduk kan kelihatan. Wah ini Iya, masalahnya masih belum selesai karena kebiasaan sehari-hari masih belum selesai. kebiasaan. Makanya edukasi itu kita penting. Jadi bahkan belum kita terapi, edukasi aja udah selesai gitu ya. Oke. Tuh. Dok, sorry, satu lagi. Itu tadi saya tertarik yang karena saya juga baru dengar yang terkait dengan penyebab sakit di pantel akibat dari sisi kendor itu akan selalu atau biasanya kan kalau yang sakit yang Nggak kendor ya mesti. kalau isi tisennya sakit Oh, itu kan kena di kendornya tuh. ya nggak mesti, Pak. Nggak mesti. Oh, oke. Pasti ya. Jadi misalnya kayak saya tadi bilang, pasien yang pertama yang kita temui itu dia nyeri lututnya di sisi pantel. Ya, jadi kan tadi kita bahas ya. Kalau misalnya nyeri lututnya sisi luar itu biasanya karena membuka. Hmm. Nah, kalau kita lihat mekanisme tadi, oh harusnya kalau misalnya ini kendornya buka, pantelnya nutup. Nah, tapi kok Yang tutup karena sisi luarnya kok kerasa, berarti kan itu buka, berarti pantelnya membuka. Nah, hmm. akhirnya apa? Yang kita sentuh, Pak, titik sentuh di sisi kiri itu kerasa semua. Mulai dari Hmm. atas, sisi pantel, B1, dan seterusnya sampai paha samping kiri itu sakit semua. Hmm. Ya, Hmm. lebih sakit bahkan lebih sakit dibandingkan yang kendor. Karena kita tahu bahwa titik samping itu harusnya miliknya kendor. Hmm. Berarti pantelnya membuka. Makanya kita tadi ya sudah kita kasih netral aja, tutup pinggul dua-duanya. Tutup pinggul dua-duanya sudah berkurang banget. Sudah karena titiknya acak kita energi booster. Energi booster, nah itu sudah langsung kembali ke titik normal. Setelah dia booster, dia Hmm. normal. Ternyata yang sakit yang kanan, sisi apa? Paha samping kanan, yang kiri sudah selesai semua. Titik sentuhnya nggak ada sakit. Kita Oh, titik. Ya, jadi makanya kita bilang mungkin buka, tapi bukan berarti itu sisi kendor nggak mesti. Nah, kenapa kok Ustaz Haris bilang sisi sakit di pantel adalah akibat non pantel? Iya, memang. Kalau misalnya ada masalah di pantelnya, biasanya masalahnya ada di sisi kendornya, gitu. Karena kan hmm. ketarik, otomatis kan ketarik ini buka, buka ini ketutup, dia akan ketarik semuanya, Hmm. semuanya akan ketarik. Hmm. Hmm. Oke, terima kasih dok. Yeay. Oh, ya. Assalamualaikum, Doktor. Salam, yeay. Lina, Saya Lina daripada Melaka, Malaysia. ya, Okey, Doktor. Saya sakit lutut. Tahun ni dah 4 tahun. ya. Saya dah buat rawatan PAS. Alhamdulillah. Pada awalnya saya tak boleh berjalan jauh. 500 Oh, meter je dah sakit. Masya Tapi Allah. setelah rawatan PAS, saya dah boleh japas 5 kilometer sekarang. Masya Allah. Ah, Barakallah. tapi masih saya tak boleh solat. Saya solat atas kerusi lah. Saya cuba cangkung, tapi nak bangun tak boleh. Dia masih ketat dekat lutut saya. Tahun Hmm. lepas saya pergi scan kan. Lutut Hmm. saya dah tumbuh osteofit tu lah, tapi tak banyak. Dia Hmm. tempoh setahun tu dia dah tumbuh osteofit Hmm. tu, tapi tak banyak lah. So sekarang saya masih teruskan terapi untuk saya boleh solat macam biasalah. Saya punya terapi yang macam doktor nyatakan, saya japas, saya solat, lepas tu posisi duduk semua saya betulkan lah. Itu yang saya buat sekarang. Jadi saya kendur kiri. Hmm. Lutut kanan saya ni yang sakit, dia ada masih bengkak lagi. Ah, Pantelnya. so, hmm. So itulah pendapat doktor, apa yang terapi yang perlu saya tambah untuk saya boleh duduk solat macam biasa. Saya cubalah cangkung dan melutut, tapi dia ketat, dia rasa ketat. Ya, Tak sakit. boleh Kalau bengkak.
Mm-mm. Sebab bengkak tu ada lagi dia tak hilang kan. Tapi Ya. Alhamdulillah dah banyak perbezaan dah. Saya boleh jalan laju daripada Hmm. biasa. Orang pun pelik kenapa sakit lutut tapi jalan laju. Ya, 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 Ah. ya, paham. Ya, sama kayak saya ya. Saya tuh yang lutut kanan sakit masih setahun itu baru selesai. Jadi selesainya itu setelah latihan beban, Bu. Jadi saya japas. Saya pikir gini, ini kayaknya masalahnya bukan pada pinggul. Pinggulnya tetap kita kerjakan ya, tetap kita usahakan tutup pinggul, kita lakukan PRT ya terus dilakukan. Tapi ada satu hal yang mungkin kita terlewat, kekuatan dari ligamennya, kekuatan dari ototnya, lutut itu. Nah, jadi setelah akhirnya saya coba saya japas, tapi saya pakai barbel. Barbel kaki, jadi ada barbel kaki yang diikat di, ya, sebentar saya ambil contohnya ya, sebentar. Ya. Sambil nunggu dokternya. Ini ikat saya kalau tidur atau lagi duduk Nah, saja. ini ya. Ya, jadi saya anggap kayaknya mungkin butuh kekuatan dari tadi. Yang jadi masalah adalah karena kita memang reposisi pinggul, tapi kekuatan dari ligamen sama otot itu jadi latih. Jadi Mm. dalam PR itu masih kurang. Kayaknya menurut saya coba saya latih dengan kita kasih beban di kaki untuk jalan, ya tetap posisi lurus. Untuk apa? Biar ototnya kuat dan ligamennya kuat. Ligamen apa? Itu kan yang menyatukan antara otot sama tulang. Dia biar kuat sehingga ketika dia kuat, otomatis dia menyangga lebih kuat lagi. Nah, itu setelah saya pakai barbel itu sangat jauh berkurang. Ya, sangat jauh berkurang. Walaupun masih ada tapi kurang. Nah, ini, ya, ini barbel kaki. Itu Ya, ini letakkan beban di kaki. ya, ini ada kretekannya. Ada kretekannya apa gitu? Ada ininya. Jadi kalau ditaruh di kaki nanti ini bisa nyatu gini. Nah, Hmm. gini ya. Ini awalnya pakai yang setengah kilo dulu. Setengah kilo, sebulan sudah terbiasa. Jadi setengah kilo tuh enak, tidak berat tapi dia terasa Hmm. lebih cepat capek kalau japas gitu ya. Tapi Mm-mm. ini saya sudah pakai 2 kilo. Ya ini 1 kilo. 1 kilo. Nah, ketika sudah pakai 1 kilo itu kerasa perubahan di otot lutut semakin kuat. Itu berkurang sekali sakitnya. Tuh. Tapi ya tadi posisinya di ini kan. Terus baru pakai yang 2 kilo itu untuk penguatan di atasnya. Ya, jadi bisa coba dengan itu dikuatkan. Cuman kalau masih radang itu berarti sebenarnya perlu diistirahatkan. Nah, tinggal penyebabnya apa kok masih bengkak itu. Ya, coba mungkin perlu kalau masih bengkak itu belum bisa di lokal biasanya. Itu masih masalah di pinggul. Ya, kalau masalah di pinggul kita ingat bahwa kalau masalah di pantel berarti masalah di non pantelnya. Ya, berarti kalau ada masalah di lutut sisi pantel berarti masalahnya masih di pinggul kiri. Nah, Mm-mm. coba itu diperbaiki dulu. Dan memang butuh proses, ya. Kalau sudah kemarin sudah sekitar 4 tahun, sudah perubahan, berarti mungkin butuh 4 tahun lagi coba kembali lagi. Gak apa-apa, dituliskan aja ya PR-nya, tuliskan aja PR-nya nanti kan. Tapi ya itu asupannya tadi tinggi kalsium, tinggi kolagen gitu ya. Terus Mm-mm. bisa dikompres hangat. Ya, jadi kalau sudah kompres hangat bisa dengan garam. Tahu Mm. garam ya? Garam grosok itu, grosok bahasa Malaysianya apa ya? Garamnya masih kasar itu. Garam Garam kasar kasar. ya, garam kasar itu dipanaskan ya, dioseng itu dipanaskan, masukin ke dalam handuk, nah dikompres pakai itu. Nah, coba Hmm. itu biasanya mengurangi bengkak banget gitu ya. Betul. Hmm. Ya, jadi coba itu nanti tapi tetap terutama pinggul kirinya selesaikan dulu, berarti mungkin masih membuka sehingga pantalnya masih bermasalah. Mm-mm. Coba nanti kalau ada faktor lain dievaluasi gitu ya, masih ada masalah apa dengan pinggulnya. Itu berarti masih kalau masih bengkak berarti ada sumbatan. Jadi bengkak itu karena sumbatan. Ya, ibarat misalnya apa namanya jari kita kasih karet gitu ya kan lama-lama dia akan merah karena ada sumbatan. Nah kita lepas dulu karetnya. Nah itu yang bikin sumbatan itu apa? Nah itu nanti coba kalau ada pastor per minta dievaluasi ya, dievaluasi masalahnya di mana. Kalau saya lihat sih kayaknya mungkin masih pinggul kirinya masih bermasalah, masih buka banget gitu ya. Jadi harus ditutup. Ya, Terima kasih, insya Allah dokter. ya bersabar aja ya. Jadi mengukur dosa ya Bu Lina ya. Iya. Dokter saya nak tanya, Assalamualaikum. Salam ya, silakan. Ya, tadi dokter ada cakap kalau sebelah ini membuka, kiri contoh, so yang kanan pun ikut
gitu kan. Ya. Tapi Mm. selalu kita nampak kaki bila dia belunjuk, dia terbuka sini, sini pun sini. Ya. Ini kan. Mm. Itu maksudnya kedua-dua terbuka. Bisa Tak jadi macam ya. ya, Bisa jadi, apa? bisa jadi ya. Ya, Itu maknanya Tapi kedua secara normal memang itu kan laki otomatis ya visual gini lah, pasti pinggul. Ya ya. pinggulnya aja. Pinggulnya memang pinggul itu kalau misalnya yang satunya buka otomatis satu tutup. Kaki bisa jadi tetap begini, tapi satu kan lebih membuka. Ya. Iya kan? Tapi pinggulnya tetap dia begini juga bisa karena kita secara normal otomatis kalau kita tidur pasti begini. Nggak ada kaki begini ya, kecuali kalau dia tutup banget. Oh, Ya, baru nggak ada paham. kaki Nah, begini. baru Ya. paham. Cuman Baik. secara pinggul, kalau pinggul itu ketika satunya buka, otomatis satunya tutup. Karena apa? Pinggul dari pinggul itu sendi yang nomor 2 terkuat setelah tengkorak. Kata Ustaz tadi Oh, seperti itu. Berarti kalau misalnya ini misalnya buka, otomatis ini akan nutup. Nah, itu oh, apakah bisa buka dua-duanya? Bisa, buka dua-duanya bisa. Ya, karena kebiasaan kita buka dua-duanya bisa. Ya. Tapi secara visual kaki, ya tetap satunya begini. Nggak ada satu begini, nggak ada. Ada sih Oke. beberapa kasus pada anak-anak saya temui kayak gini ada. Buka banglas, yang ini buka banget ini nutup ada. Pada anak-anak sering paling anak kayak gini. Tinggal saya tutup aja ini sudah lurus. Ya, Baik. Paham, yang dokter. Terima kasih banyak. ada lagi yang mau ditanyakan? Oh di chat ya, saya lihat chatnya kayaknya tadi ada yang berseliweran, berseliweran. Met, Satu lagi, dokter, boleh? setengah. Dokter, satu lagi. Ya ya, Ah, kenapa? Okey. Saya ada sakit lutut juga. Beberapa tahun lah, saya rasa lebih 5 tahun. Sebelah kanan. Jadi saya tahun lepas bulan 3 buat terapi dengan pas trupa. Lepas tu saya ikut dia punya PR hanya dengan solat, duduk, berdiri yang betul posisi itu. 1 minggu, 2 minggu, 90% sakit lutut kanan tu baiklah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ah, Masya Allah. ah. So, beberapa bulan lepas, lutut kiri pula sakit. Tapi ini Ya. disebabkan trauma. Saya Hmm. terlanggar kerusi di Hmm. bahagian lutut, patella tu atasnya. 2-3 kali Oh. kena. Tempat yang Oh. sama, sampai lebam dekat situ. So sekarang ni lutut sebelah situ pula sakit. Bila naik atas sesuatu tempat yang tinggi, kadang-kadang sakit, sangat Oh. sakit, ekstrim sakitnya. Ya, ya. Adakah itu sakit disebabkan ligamen macam doktor cakap atau otot Ya, ataupun ya. tulang? Baik. Hmm. Dan macam mana penyelesaiannya doktor? Saya dengar Ya. saja. Baik. Ya, itu cedera ligamen ya, cedera ligamen. Ya, sama kayak saya berarti. Butuh waktu, ya butuh waktu lama ya. Ligamen tuh butuh waktu minimal 6 bulan untuk dia selesai. Saya tadi apa? Dikuatkan, Pak. Ya, coba tadi latihan penguatan otot dengan tadi ya bisa dengan squat atau bisa tadi japas tapi coba kasih barbel. Jadi ligamennya biar kuat. Ya, biar kuat, dikuatkan. Ya kan ketika sudah cedera dia kan ada luka ligamen itu. Jadi dia butuh waktu minimal ligamen itu 6 bulan untuk bisa selesai gitu. Jadi coba tapi dikuatkan dengan cara tetap japas tapi dikasih beban kayak tadi ya supaya nanti dia kuat. Hanya nanti akan berkurang sakitnya karena dia akan kuat. Ya. Wah, Bu Nuno, tak tunggu di sini loh Bu Nuno kok nggak ada. Satu lagi doktor. Dari Satu lagi doktor. ya. Minta maaf. Ni saya nak menguatkan kefahaman saya tentang sakit lutut bahagian pantel. Sebab yang saya cakap tadi tahun lepas saya sakit lutut bahagian kanan sedangkan kendur kiri. Jadi ini maksudnya kendur bahagian pantel. Jadi sebenarnya dia dah bermula di bahagian non pantel, maknanya bahagian kendur. Betul gitu ya, dok? Ya, jadi kalau ada masalah di bagian pantel selesaikan kendornya. Baik. Ya, jadi kalau ternyata pantelnya yang sakit kendor kiri, yang sakit ke kaki kanan ya berarti yang kiri ditutup. Ya, supaya kanan selesai. Nanti sebenarnya ada gerakan lokal sih, tapi itu ada di upgrading lokal ya. Bisa ikut Pak nanti kalau misalnya ada gerakan lokal, minta request sama Ustadz Iman. Ya, Ada saya online-nya nggak ya? Saya lupa. Ya, Ya, saya nanti, memang nak buat upgrade lokal lepas ni. ya, Lepas nanti. tu, apa tadi saya nak tanya dah lupa dah. Sudah lupa lah. Dah lupa. Nanti ingat, nanti saya tanya boleh dok. Okay. Ya, ya, ya. Saya jawab yang di chat dulu ya. Pak Yoso, istri saya sudah CU setengah EB dan tapi keluhan lutut sebelah kiri. Tipe C kendor kiri, tipe sentuh bagian kiri juga belum ada progres. Berarti kurang Pak.
Jadi kenapa kok masih sakit berarti pinggul kiri masih membuka. Berarti CU-nya ditambahin. CU softnya diseringin, sering nih CU soft ya yang kiri ya. Titik sentuh bagian kiri juga diterusin aja ya, CU softnya sampai sampai lutut kiri nggak sakit kayak yang pasien saya di kolam itu gitu. Saya usah sampai 10 kali itu. 10 kali sampai bengkaknya hilang langsung. Salah ya, nggak hilang, saya suruh jalan sudah nggak sakit. Ini sampai. Berarti intinya gimana? Kalau masih sakit lutut kirinya, berarti pinggul kirinya masih membuka. Nah, coba ditutup, tutup lagi, belum ada progres, tambahin lagi. Ya, coba dulu aja. Kalau memang kendor kiri ya tambahin lagi kendor kirinya apa? Tutup pinggulnya. eh Lutut pantel saya kadang terasa sakit hingga efek ke ibu jari kaki dan jari telunjuk merapat. Pantel, oh ya. Saya tutup pinggul. Nah, ini. EB jauh setengah. Masih belum baik. Solusinya adalah jangan lakukan tutup pinggul. Ya. Jadi seperti tadi ya. Lutut sakit di... ini saya perlu perjelas ini. Lutut, sakit lutut di pantelnya ini sisi luar atau sisi dalam yang sakit? Ya. Kalau sisi dalam yang sakit berarti karena kendornya membuka. Ya, kalau misalnya ternyata kendornya sudah nutup, terus dengan lakukan PR tutup pinggul, otomatis yang dipantel semakin menutup, makanya sakitnya nggak selesai-selesai. Ya, sampai merapat, iya merapat karena nutup. Ya, jadi coba Pak, ada Pak Noriza di sini ya, bisa bicara ya. Bu Nureza ya, Bu Nureza, ada yang bisa speak up nggak, Bu Nureza? Ya boleh, dokter. Coba sisi Sisi luar apa luar, sisi dalam? Sisi luar, oh buka ya. sisi luar. Sekarang sisi luar. Karena sisi luar Mbak, salah buka ya. Buka tapi nggak sampai ibu jari itu berarti masih buka banget. Ibu jari sakit buka, masih buka. Itu pinggul. Ada nggak kasurnya empuk atau tidak? Tidak, sabut. Kasur tidak, oh, nggak empuk ya. Nah berarti ada kebiasaannya masih membuka pinggul. Masih suka jongkok atau masih kalau jalan masih membuka kakinya kah? Ya, atau masih duduk bersila kah? Gitu. Bersila Berarti sudah tak ada. Sudah tak eh, bersila. Mungkin harus. jongkok lah, jongkok ada. Nah, jongkok lama itu bisa bikin bikin buka juga. Jadi kalau jongkok itu kalau bisa, kalau kendor kiri, pantatnya sebelah mana ini? Kalau Pantel, jongkok itu kalau bisa, kendor apa? pantel Kendor kanan. apa? Kendor Pantat kiri, kiri. Bukan, pantat kiri, pantel kanan. pantat kanan. Pantat kanan berarti kalau jongkok itu kalau usahakan pahanya arah ke kanan, jadi badannya ke kiri. Jadi jongkoknya bukan jongkok kakinya buka begini, ya, tapi usahakan kakinya ke sana. Nah, jadi kalau kita kasarannya posisi lutut tetap jadi satu, terus arah ke kanan, nanti kita arahnya kerjanya ke arah kiri. Gitu. Jadi jangan sampai posisi kakinya kalau jongkok buka gini. Kalau jongkok lama, ya. Misalkan malah ditutup ini, kerjanya ke arah kaki. Memang jadi agak ribet sih. Kalau bisa jangan jongkok, pakai kursi aja agak tinggi gitu ya. Tapi posisinya lututnya rapat ke kanan, terus nanti kerjanya sebelah kiri. Gitu ya. Gimana baiknya ya? Oh, begitu dokter. Bukannya, Paham ya, paham ya. Jadi oh, jangan jongkok sampai kakinya buka dua-duanya, itu pinggulnya buka juga. Ada pasien saya gitu, dia pinggulnya buka, ternyata saya nggak evaluasi, ternyata dia sering jongkok. Gitu jongkok langsung sakit, gitu karena pinggulnya buka. Ya oh, berarti, jadi berarti saya tak boleh jongkok ke kiri lah. ya Kalau jangan jongkok. saya Kalau jongkok ke lama kiri. jongkok, sebenarnya kaki dibuka. Ya, kalau jongkok Okey. lama, otomatis kan terbuka toh, berarti pinggul membuka kah? Ya, jongkoknya kan biasanya apa, Mbak Noriza? Ambil barang kat bawah. Oh, ambil barang ke bawah, berarti kan posisi tidak harus jongkok. Posisi kalau ambil barang di bawah, kalau sisi kendor, kaki kiri di depan, yang kanan di belakang, jongkok. Jongkoknya posisi begini kakinya. Ya, Bukan bukan biasa, begini. bukan. Kalau Ya, jongkok saya biasa turun ke bawah lurus. iya, iya, iya. Tapi posisi kaki jangan begini. Tapi yang Ah, kiri depan, yang kanan di belakang. Tetap lurus. oh, okey, Ya, okey. ya. Jadi yang kendor itu di depan, posisi yang mata di belakang. Jangan Okey. posisi begini.
kalau ngambil barang. Ini langsung Oh, buka pinggul. Ya, coba itu oke. dulu. Jadi kalau masih udah ngerjain PR tapi kalau masih sakit berarti kebiasaan sehari-hari masih ada yang bikin pinggulnya membuka. Oke. Oke, Makasih, itu Dok. coba dioperasi dulu ya. Terus undang jarak Malaysia, waduh takut ini. Wudhu lesehan juga pasang ikat ya, Masya Allah. Ikatnya pakai selendang, terserah. Boleh ikat pakai selendang, asal jangan pakai terarvia ya, sakit ya. Ya, kerudung jadul boleh. Kerudung jadul. Bukan Malaysia, waduh. Ah, kalau radang kompres es. Jadi ketika pas cedera, radang itu dikompres es ketika baru terjadi. Jadi misalnya baru jatuh ya, atau baru baru ke terbentur, atau baru misalnya baru terkilir gitu, pertama kali ada kompres es. Kenapa? Supaya dia membantu radang tidak semakin menggila. Ya, tapi setelah 1 malam di kompres es, besok sudah kompres hangat. Ya, besoknya sudah kompres hangat besoknya. Ya, jadi cuma pertama aja kompres es supaya mencegah supaya tidak bengkak, besoknya kompres hangat. Ya, sudah ya. Ada lagi pertanyaan? Sakit lutut pertama-kali sakit dari kendor belum tentu. Belum tentu ya, tergantung dari sisi penyimpangan tubuhnya. Ya, belum tentu Pak, belum tentu. Ada jadi bisa jadi sisi pantannya bisa tergantung kita tidak bisa menentukan. Oh sakit ini makanya rata-rata sih sebagian besar sakit lutut adalah karena sisi kendor rata-rata sebagian besar. Tapi juga belum tentu. Makanya tetap kita periksa gitu ya. Man ya itu yang paling kalau saya paling gampang. Oh sakit lutut pokoknya kalau sisi luar itu membuka. Udah itu kendor atau pantai kita nggak tahu ini ya itu buka ya gimana solusinya itu tutup jadi kalau saya rata-rata di kolam renang itu saya ajarkan tutup pinggul walaupun saya diagnosa udah Bu duduk kita ajarkan tutup pinggul sambil duduk nggak bisa ya caranya gimana lah ini gimana caranya bisa ya sambil duduk posisinya dia apa namanya iya bisa caranya bisa contohnya saya contohin pakai Zoom ya sama duduk Mbak Nisa. Nah, kita lihat Mbak Nisa. Duduk Mbak Nisa. Lihat enggak ya? Duduk di depan. Ini. Nah, jadi gini ya. Mau sambil duduk, otomatis kan ya posisinya gini ya. Ini kita gini kan, dilebarkan gini. Nah, ini nanti kita sarankan kasih tali atau kita tahan gini aja. Tahan, ini pasiennya suruh lawan keluar. Nah, yuk lawan keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau dia mandiri, dikasih tali, ya. Ya tali. Oh, diikat ya, diikat kayak saya tadi diikat, dia sudah keluar. Ya, itu kalau sambil duduk. Ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jadi saya kalau di kolam paling sering saya suruh duduk, saya suruh seperti itu sudah berkurang sekali. Nah, sambil sambil baca Quran gitu duduk, dia sudah sambil latihan. Kalau sambil tidur juga bisa tutup pinggul pakai sarung yang sudah saya videokan tadi ya. Itu bisa gitu. Jadi sambil latihan sambil duduk juga bisa. Jadi saya pernah terapi di Semarang tuh kita ada charity itu tahu-tahu saya dipanggil dok ada orang mah pusing dia vertigo. Oke, saya duduk ibu duduk ya duduk. Saya lakukan terapi tutup pinggul aja tutup pinggul kayak tadi tahan kakinya buka bu buka terus kira-kira 1 menit gitu ibu masih pusing vertigo sudah enggak gitu ya cuma ditutup pinggul aja Masya Allah ya pas itu Masya Allah barakallah bismillah ya luar biasa ya. Oke, insya Allah itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dia sudah Satu lagi, menjelang. Ya, doktor, minta maaf. ya, Nama saya Nizam dari Negeri Sembilan, lupa nak bagi tahu. ya, Nizam dari Negeri Sembilan, Malaysia. ya. Tak bagi tahu ya. Okey. Kalau rheumatoid arthritis RA yang teruk level 4 ke 5 yang end stage punya teruk lah. Kita nak buat gerakan apa pun dia sakit, tak boleh. Nak buat siu full tak boleh, siu half pun saya buat dia sangat berhati-hati. Tak boleh bersilang di sana, kena di Bisa. sikit saja. Ya, ya. Dan banyak gerakan dia tak boleh buat lah. Tapi alhamdulillah ada apa ni pergerakan dia ada improvement lah. Cuma dia tak buat hari-hari. Itu masalah. Bila saya buat, dia rasa lega dan nampak dia punya pergerakan. Bila tak buat, dia jadi balik kaku, dia jadi bengkak kaku besar. Jadi Iya.
pandangan dokter apa solusi gerakan lagi yang boleh ditambah lah. InsyaAllah. Baik. Kalau saya, kalau ada pasien tidak bisa diterapi, oh, digerakkan sakit ya, digerakkan sakit. Oh, itu saya tutup palu, Pak. Jadi tumitnya diketuk palu. Tutup palu, pakai tangan boleh lah. Tutup palu pakai tangan gini. Udah, seperti pasien stroke ya. Pasien stroke, tutup palu itu aja. Itu bisa rilis. Ya, jadi rheumatoid arthritis itu termasuk dari autoimun. Kenapa terjadi autoimun? Karena kelintiran yang luar biasa. Ya, intinya bocoran autoimun seperti itu ya. Biasanya rata-rata pasien autoimun itu yang saya temui adalah tulang belakangnya L, kemudian punggungnya kalau kita raba itu bengkak. Bengkak itu apa? Kalau kita raba itu empuk sekali. Empuk sekali itu apa ya? Kayak kayak godir itu apa ya? Kayak jelly. Jadi empuknya itu kayak ada airnya. Itu bengkak. Rata-rata autoimun seperti itu. Karena saking meluntirnya sehingga kelenjar getah bening tidak bisa melalui dengan baik. Itu ada pasien yang memang tidak bisa kita gerakan sakit-sakit. Hanya kita pakai tutup tumit. Untuk tumitnya ya, sisi kendornya kita naikkan, sisi pandangnya kita turunkan sejajar, kita ketuk tumitnya dua-duanya ya, ya mencerminkan seperti itu HKP1, karena dia akan bisa. Udah itu sampai sampai berapa kali ya, sampai kita ada sekitar 5-10 menit kita lakukan, itu langsung progresnya luar biasa. Ya, itu yang paling soft ya, dalam artian digerakkan tidak bisa, melawan tidak bisa, terutama kalau ada pasien jantung ya, yang dia apa pasien gagal jantung itu hati-hati ya. Atau kita CU itu bisa sesak dia. Udah ditutup palu aja itu aman dan progres alhamdulillah. Dan itu baru kalau sudah bisa ini bisa kita gerakkan. Kalau sudah lebih enak. Ya, paling soft kalau misalnya pinggul paling sering saya tutup pinggul dulu. Tutup pinggul dulu. Oh, ada yang minta ini ya tadi di-share lagi tutup pinggul pakai video tutup pinggul mau sih tak buka nggak ya? Bentar, tak cari dulu video tutup pinggul. Mana ya? Nah, ini. Bentar. Nah, ini yang tutup pinggul ya, yang tengah. Pakai sarung, ntar sarungnya, ngelek dia. Kan, tarik ke atas. Mungkin nanti ada 2 kali. Yang satu di atas lutut, di bawah. Nah, ini tekuk lututnya. Nah, ini dibegarkan. Tapi telapak kakinya dilebarkan. Nah, dilebarkan. Jangan tutup pinggul ya, cuman mandiri. Jadi tidak harus pakai sarung, bisa diikat dengan selendang, dengan jaring, dengan pasmina, dengan spray juga bisa spray. Spray. Sarung kulit lah. Ya, ulangi 10-20 kali. Ada pasien yang saya PR-kan 100 kali ini. Kenapa? Karena pinggulnya buka banget. Ya, dia umbilical. Sampai 200 kali dia lakukan. Saking besar. Ya, minimal 10 kali bisa 20-30 kali. Ada pasien saya repaikan 100 kali ada. Ya, kemarin ada. Dia keluarnya saya ada posisi di Jakarta ya, Jakarta terus dia keluarnya gampang ngos-ngosan gitu ya. Dan pokoknya kuliah banyak lah, banyak. Karena saya di Jakarta, udah saya kirim video ini. Terus saya lakukan dulu sampai saya pulang ke Jakarta udah saya terapi. Mana saya terapi alhamdulillah udah napasnya plong. Ternyata lakonnya masuk ekstrim. Oke, insya Allah itu ya. Sudah jelas ya? Oke, ada lagi yang bertanyakan? Ini sudah menjelang asar. Bentar lagi sudah kami selesaikan. Nah, oh, kalau untuk masalah pelumas ya. Pelumas itu kan secara medis ya. Jadi gini, kenapa kok dibilang, oh sakit lutut di medis karena pelumasnya hilang. Karena apa namanya, kalau biasanya kan udah jelas ya. Nah, kenapa kok pelumasnya hilang? Sebenarnya pelumasnya hilang. Jadi misalnya itu lutut ini posisinya presisi, maka dia pelumasnya normal kanan kiri. Tapi karena posisinya dia tidak simetri, nah seolah-olah ini pelumasnya habis, ya kan? Padahal ini masih ada. Nah, makanya ketika ini kita presisikan, nah ini sudah normal insya Allah. Karena Allah menciptakan pelumas itu normal kok. Jadi kalau memang ada sumbatan, maka dia akan lebih banyak ya. Tapi kalau sudah cukup insya Allah normal. Tinggal kita perlu asupan kolagen sama kalsium untuk meregenerasi selnya itu. Protein tinggi juga perlu. Ya.
Dok, Oke? saya nak tunjuk. Ya. Saya guna ini untuk tutup pinggul mandiri. Oh, Boleh ya? ya silakan. Ya boleh, tapi kan kalau pas di pahanya ya. Kalau pahanya kecil itu nggak cukup. Jadi kita butuh yang fleksibel. Apapun Ah, boleh dia mengikat, memfiksasi. Ya, baik, boleh. baik. Ya, sudah, sudah jelas semua ya, insya Allah ya. Nanti insya Allah sudah jelas. Yang penting kita tahu, oh ternyata masalah lutut bukan pada di lututnya, tapi di pinggulnya. Ya kita selesaikan doropantelnya, selesaikan nyimpangannya. Maka insya Allah itu kan istilah itu menjadi solusi bagi secara biomekanik. Ya, terserah mau gamat terserah apa aja boleh. Ya, insya Allah itu aja. Semoga tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan wapri. Boleh wapri saya. Di grup kan ada ya. Boleh wapri. Kalau ada ternyata saya pengen tanya kasus lain silakan. Ya tidak harus. Saya sering kok di apa di wapri dari Sulawesi dari mana. Tanya boleh silakan ya. Saya jawab semampu saya. Kalau memang saya nggak sanggup saya oper ke yang lain biasanya. Karena kan pengalaman kami pas rupa kan beda ya. Kasus saya beda, kasus pas rupa lain beda, kasus sudah tergali beda, ternyata beda. Itu berbeda, maka spesialisasi kami juga berbeda. Ya, karena tidak mungkin kami menguasai semua ilmu. Jadi kalau saya tidak paham, saya akan tanya kepada yang lebih paham. Misalnya itu ya, semoga semoga ilmu bermanfaat semuanya. Dan semoga nanti kita bisa mempraktekkannya. Yang penting prakteknya ya. Dan jangan lupa PR pasnya dilakukan terus ya. Ya Bu Sari ya. Jangan pas sakit aja. Nanti kalau saya dulu juga gitu. Saya dulu kerjaan PR kalau pas sakit aja. Akibatnya apa? Saya lebih sering sakit. Dan sakit saya nggak sebentar. 3 bulan, 5 bulan tuh sakit ya. Tapi nggak jangan ngapa-ngapain ya. Itu gara-gara saya kerjain PR kalau pas sakit aja. Tapi alhamdulillah sekarang udah insaf ya. Kerjain PR terus sampai sekarang. Efeknya semakin kuat. Terus tambah latihan barbel. Itu insya Allah semakin kuat lagi. Karena saya tipikal kendor. Kendolan yang ekstrim ya. Ini tahu sendiri cek ekstrim seperti apa kendornya ya. Gampang melintir ya. Saya gerak dikit langsung. Nah itu kita tutup dengan doa khatim majelis. Subhanallah tiga, assalamualaikum astagfirullahaladzim. Subhanallah biasa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita open cam ya. Kita foto dulu. Ya silakan di open. Kita foto. Ya yang tidak asing nggak ada foto ini. Ya, ya silakan open cam. Kita foto dulu sebentar. Ya silakan buka. Yang jadi buka. Ini ada 2 halaman. Nanti kita bisa foto bareng. Silakan di share di status ya. Silakan di grup nanti kamu ya masukannya ingin bahas kasus apa ya? Saya sudah mulai kehilangan ide ini. Kasus apa yang ingin dibahas gitu ya, supaya nanti bisa kira-kira bisa kita bahas bareng-bareng. Mungkin ada kesulitan, saya pengen bahas, tapi kecuali materi upgrading ya. Karena materi upgrading saya nggak berani bahas karena sudah yang lebih ahli. Saya hanya bahas kasus-kasus yang tidak ada di upgrading. Ya, ya, silakan dibuka. Jantung, silakan upgrading jantung ya. Jantung, stroke gitu ya, diabetes silakan upgrading aja itu sudah ada upgradingnya ya. Itu silakan upgrading aja itu ya, di pelatihan upgrading ada itu upgrading aja online ada ya. Ya saya akan Polip, membahas polip kasus itu yang tidak ada termasuk di benjolan ya upgrading. dok ya? Kalau Ya, polip. polip Polip. termasuk benjolan, Oke. termasuk benjolan. Tapi secara basic bisa dilakukan Pak. Selesai. Saya ada Pak pernah ada pasien sinus ya. Dia keluarnya apa ya? Keluarnya bukan polip. Keluarnya itu dia sakit lutut Pak. Sakit lutut keluarnya. Ya, kita terapi orang Gresik, kita terapi lututnya, terus dia tahu ngaca gitu. "Loh, Dok, polip saya kok hilang?" Loh iya, Bu. Dia nggak bilang kalau ada polipnya, tadi dia loh, polip saya kok hilang di hidung itu. Nah, coba dia keluarnya cuma sakit lutut. Kita terapi lututnya, kulitnya hilang. Bonus ya. Iya, iya. Ya, sesuai penyimpangan tubuh aja. Ya, tapi upgrading itu kita butuh apa? Untuk mengetahui secara mekanisme itu seperti apa. Stroke berbeda, skoliosis berbeda, eh autoimun tuh sedikit berbeda, Mariam berbeda, pas baby pas juga beda. Itu berbeda, secara prinsipnya beda. Ya, Oke. itu nanti di bagian skoliosis ada upgradingnya. Izin saya screenshot. 1, 2. Yuk, salam pas. Oke, ntar yang kedua, halaman kedua. Izin saya screenshot. 1, 2, 3. Oke. Nah.
Oke, terima kasih. Jazakumullah khair semuanya. Semoga Terima bermanfaat. kasih, Dok. Makasih Barakallahu Tania. fikum. Makasih Ya, dok. ya, silakan nanti idenya di grup ya. Tapi kecuali upgrading. Kasus boleh upgrading. Saya nggak berani upgrading, itu punyanya yang lebih paham adalah dari pihak pusat. Ya, jazakumullah Dok, khair sudah hadir, dok, semoga bermanfaat. Kalau ada salah, saya mohon maaf ya. Itu semua pengetahuan saya ya. Dan bisa didiskusikan kalau memang saya yang kurang tepat. dok, Oh, izin ke izin. Pak Dodi. Pak Dodi, pas Roper Malang baru ya, bisa gabung di grup pas Roper Malang, Pak. Oh, siap. Ya, ya, Boleh. alhamdulillah, insya Allah saya termasuk pengurus jadi merasa Oh, berbahagia, Pak. Insya di Allah. dengan Ya. Bu siapa nih? Saya Kontaknya Bu nanti. I. Wapri Bu, Wapri nomornya jalan Bu. Ya, Di Wapri nomornya ya, jenengan. tapi ada di grup ya. Oh, saya ada di grup. Oh iya, Iya. iya Pak. Iya, makasih Monggo. Dok. Terima kasih. Monggo. Ya, jadi Terima ketemuan di sini ya, ketemuan. kasih Ya, dokter ya. insya Allah ada rekamannya ya. Ya, Amit, izin saya tutup ya. Assalamualaikum. Sama.